Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini ketika Shi Hao melakukan pengejaran terhadap obat abadi, mereka tidak sengaja memasuki kawasan pemukiman para ksatria mayat hidup dan berbaur di sana. Mereka pun ikut berpartisipasi pada acara Burial Abyss, yaitu berebut artefak mayat hisub di Gua Burial Abyss. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saat ini Shi Hao masih mengejar obat abadi menuju ke dalam tanah. Shi Hao tidak ragu-ragu, juga bergegas turun. Pada saat itu, dia memasuki kedalaman tanah kuno yang tenang ini, tiba di bawah tanah, mengejar obat abadi. Tiba-tiba, Shi Hao merasa ada yang tidak beres. Kesuraman di sini membuat kulitnya merinding kecil, seolah-olah jiwanya akan membeku, terlalu dingin. Obat abadi tersandung seolah-olah itu adalah seseorang, hampir jatuh. Kemudian, ia bergerak melewati rintangan di jalannya sebelum berlari lagi. Sementara itu, ketika Shi Hao melewati tempat ini, sebuah tangan putih mematikan muncul dari kegelapan, meraih lengannya. Jenis dingin sedingin es itu sudah cukup untuk membuat tulang seseorang membeku. Ada peti mati di sini. Tiba-tiba, telapak tangan pucat pasi terulur dari kegelapan, meraih lengannya. Rasa dingin yang sedingin es itu bahkan membuat sumsum tulang seseorang membeku. Rambut halus Shi Hao berdiri tegak, tidak menyangka akan menghadapi hal aneh seperti ini. Untung saja reaksinya cukup cepat, meski lengannya bersentuhan, dia melepaskan diri, bukan dicengkeram. Ksatria mayat hidup. Shi Hao segera mengerti. Tidak heran ada rasa dingin yang suram itu sebelumnya. Dia sebenarnya secara tidak sengaja memasuki vena cabang tanah pemakaman, masuk ke dalam. Sebuah raungan besar terdengar. Kabut hitam melonjak. Peti mati di belakang benar-benar terbelah, makhluk menakutkan berjuang bebas, mengejar Shi Hao. Seorang ksatria mayat hidup yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak berujung terkejut, keluar dari peti mati untuk memburunya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa meskipun alam kultivasi ksatria mayat hidup lebih tinggi dari miliknya, itu tidak terlalu konyol, tidak dapat segera mengunci tempat ini. Shi Hao tidak tertarik untuk menghadapinya, segera berbalik untuk berlari, masih mengejar batang obat umur panjang itu. Seharusnya hanya ada satu ksatria mayat hidup, kan? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Jika dia akhirnya bergegas ke lubang ksatria mayat hidup, maka itu akan jauh lebih merepotkan. Namun, berdasarkan penalaran normal, makhluk-makhluk di sini suka tetap tidur. Jika dia sedikit lebih berhati-hati dan bijaksana, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Obat abadi berlari sangat cepat, melarikan diri untuk hidupnya. Penampilan Undead Knight itu mengejutkannya, karena barusan, dia juga hampir tertangkap. Orang harus memahami bahwa itu datang tepat dari kedalaman wilayah pemakaman kuno. Itu pasti tidak ingin masuk ke tangan makhluk seperti itu lagi. Tiba-tiba, Shi Hao menggigil dalam hati, karena aura bawah tanah di sini sangat menyeramkan. Apalagi suhunya menjadi semakin dingin, membuatnya semakin khawatir. Tiba-tiba, suara melengking terdengar, dilepaskan oleh obat abadi. Shi Hao terkejut. Apa yang teman itu temui? Dia benar-benar ingin mundur, namun dia tidak ingin menyerah begitu saja, jadi dia menguatkan dirinya dan maju sedikit lebih jauh. Obat abadi ingin kembali seperti semula, tetapi pada akhirnya, obat itu langsung mengenai Shi Hao. Itu segera panik, tidak punya pilihan selain berbalik dan berlari, menyerbu ke depan. Shi Hao sangat terkejut. Mereka tiba di lapisan bawah tanah di mana banyak dinding batu aneh mengelilingi mereka. Obat abadi sebenarnya tidak bisa melewati, secara efektif diblokir. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, area di depan tiba-tiba terbuka. Obat abadi bergegas keluar, apalagi melepaskan teriakan alarm, dengan sangat waspada. Segera setelah itu, Shi Hao juga bergegas keluar dari bawah tanah, memasuki tempat yang aneh. Dia segera menjadi sedikit terpana. Dia akhirnya berhasil meninggalkan dunia bawah tanah, kembali ke permukaan? Namun, dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres, ini seharusnya masih merupakan kedalaman bawah tanah, namun dia hanya melihat tanah kuno yang luas. Tidak ada bumi di jalan, tempat ini tampak seperti pasar terbuka. Orang bisa melihat sosok di mana-mana, terlebih lagi beberapa benda aneh di tanah. Makhluk-makhluk itu bertukar dan menjual barang. Shi Hao tercengang. Tempat macam apa ini? Apakah itu benar-benar pasar desa? Ada yang tidak beres, ini jelas kedalaman bawah tanah. Segera setelah itu, dia mengerti, dan kemudian dia menggigil ketakutan. Ini adalah area milik ksatria mayat hidup, pasar terbuka mereka. Dia benar-benar bertemu dengan begitu banyak dari mereka. Terlebih lagi, dia melihat beberapa ksatria mayat hidup yang kekurangan energi kematian, sangat damai, hampir sama dengan makhluk biasa. Dia segera tahu bahwa ini adalah ksatria mayat hidup emas. Dia memasuki sarang ksatria mayat hidup? Shi Hao sangat terkejut. Dia secara misterius memasuki jenis tempat bahaya ini. Ini jelas bukan tempat yang bagus, satu kesalahan saja dan dia akan mati di sini. Itu karena para ksatria mayat hidup terlalu misterius, spesies yang sama sekali berbeda darinya. Terlebih lagi,
bagian yang paling menjengkelkan dari makhluk jenis ini adalah bahwa begitu mereka diganggu, sebagian besar dari mereka yang membuka makam mereka mati dengan menyedihkan. Bahkan jika mereka berhasil lolos pada akhirnya, mereka tetap tidak akan memiliki kesimpulan yang bagus. Sekarang, tidak hanya ada 1 atau 2 ksatria mayat hidup, tetapi seluruh sarang mereka. Kulit kepala Shihao menjadi mati rasa, wajahnya tanpa ekspresi. Dia berdiri di sana dengan tenang. Tangkai obat abadi itu juga tercengang, kehilangan kepalanya karena takut. Itu baru saja melarikan diri dari kedalaman tanah pemakaman paling kuno, namun pada akhirnya, ia memasuki sarang serigala ini. Sekelompok ksatria mayat hidup melihat ke atas, menatap Shihao, dan kemudian pada obat abadi, mata mereka semua dingin dan dalam, beberapa juga sangat kosong, kurang kekuatan hidup. Ini membuat orang merasa seolah-olah kulit mereka ditusuk, rasa sakit yang menyengat, bahkan lebih dingin lagi, seolah-olah mereka telah menjadi sasaran sekelompok roh jahat. Shihao merasa tidak nyaman. Sudah ada seorang ksatria mayat hidup yang pergi, jadi dia tidak bisa mundur sekarang. Terlebih lagi, itu bukan makhluk biasa, melainkan monster dengan 3 kepala dan 6 lengan, seluruh tubuhnya hitam pekat seperti tinta. Cahaya gelap berkedip dari waktu ke waktu, aura kematian menyebar. Ksatria mayat hidup ini setidaknya berada di self-release realm, kekuatannya sangat kuat. Shihao menguatkan dirinya, berjalan maju ke area yang luas ini. Dia memilih posisi yang menguntungkan untuk dirinya sendiri, pada saat yang sama mengamati jika ada orang lain yang keluar. Ini adalah pasar terbuka dengan beberapa ksatria mayat hidup datang dan pergi. Seolah-olah mereka telah mendirikan kios, beberapa item artefak kuno yang aneh. Adelha Duo. Di depan, seseorang menunjuk, melepaskan jenis suara ini, menunjuk ke obat abadi, dan kemudian melihat ke arah Shihao. Apa artinya ini? Shihao tidak mengerti. Dia merasakan sakit kepala. Mungkinkah pertumpahan darah tak terhindarkan? Dia melihat ke kejauhan. Ada beberapa makhluk yang tidak berbeda dengannya, kekurangan energi kematian, tetapi mereka tidak biasa, memiliki penampilan heroik. Ini adalah ksatria mayat hidup emas. Mata Shihao berkedip dengan cahaya. Dia memutuskan untuk mengambil risiko, bertaruh, berpura-pura menjadi ksatria undead emas. Dia segera berpura-pura, dengan dingin melihat sekeliling, tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia menunjuk ke obat abadi, mengisyaratkan untuk itu datang. Pada saat yang sama, dia mentransmisikan suara, mengatakan, jika kamu tidak ingin ditanam di kuburan besar lagi, yang terbaik adalah jika kamu tetap di sisiku, tetap dekat denganku. Obat abadi terasa sangat tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar berani mengancamnya bahkan pada saat ini, dia benar-benar tenang. Semua obat umur panjang memiliki kesadarannya masing-masing, semuanya mampu berbicara. Saat itu, Shihao sebelumnya bahkan melakukan percakapan dengan White Tortoise Carrying Immortal. Kamu berada dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya daripada aku, namun kamu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Setelah obat abadi sedikit tenang, itu diam-diam ditransmisikan. Kami berbagi minat, ini untuk mencegahmu jatuh ke tangan ksatria mayat hidup, ditanam di kuburan, jadi temani aku, berpura-puralah aku adalah ksatria undead emas. Shihao dengan cepat menjawab. Obat abadi segera terkejut. Kemudian, setelah gelombang keraguan, itu dengan tegas terbang. Rasanya manusia ini terlalu berani, mungkin cara ini benar-benar berhasil. Yang terbaik adalah jika kamu memainkan peranmu. Jika kamu menyakiti aku pasti akan mengekspos kamu. Kalau begitu, kamu pasti akan mati tanpa penguburan yang layak? Obat tua itu memperingatkan. Itu benar-benar tidak bisa merasa nyaman, takut Shihao akan langsung memakannya. Bagaimanapun, itu adalah sebatang obat umur panjang, sesuatu yang hampir semua makhluk inginkan. Tenang, kita adalah semut di utas yang sama sekarang. Shihao membuatnya tenang, cobalah yang terbaik untuk bermain bersama. Siapa yang mengira keduanya bekerja sama, satu orang satu obat? Jenis kerjasama ini benar-benar aneh, terutama karena obat itu adalah akar abadi. Belum lama ini, keduanya seperti api dan air. Kamu harus mengerti bahwa setelah kamu terekspos, paling banyak, aku akan dibawa pergi, dibawa ke hadapan Raja Mayat Hidup untuk menjadi peti matinya, sementara kamu pasti akan dicabik-cabik. Tidak, kamu akan dimurnikan menjadi budak pemakaman, benar-benar menderita nasib di mana lebih baik mati daripada hidup. Obat abadi terus berlama-lama, mencoba yang terbaik untuk membuat Shihao memahami konsekuensi dari melukainya, mencoba menakut-nakuti dia, takut bahwa Shihao mungkin memiliki niat buruk. Santai aja. Shihao menjawab, dan kemudian berkata, waktu mendesak, cepat dan balas mereka, atau ajari aku bahasa pemakaman kuno, buat aku terlihat lebih seperti ksatria mayat hidup emas. Dia percaya bahwa obat tua ini pasti mengerti bahasa penguburan setelah tinggal di tanah kuno ini begitu lama. Selain itu, pemahamannya tentang ksatria mayat hidup emas dan hal-hal lain pasti jauh melampaui orang normal. Mosal Nigaluo, obat tua itu secara mengejutkan bermain bersama,
akar dan cabang-cabangnya yang lembut menjadi kurang dari 1 kaki, mendarat di bahu Shi Hao, segera berbicara satu baris. Itu menemani Shi Hao, membantunya keluar dari situasi berbahaya ini. Namun, itu masih tergantung di dada seperti hidupnya bergantung padanya, tidak mau menyerah. Gagu Mimhu, di kejauhan, seorang ksatria mayat hidup berjalan mendekat, tersenyum sangat cemerlang. Dia tampak di bawah 30, tetapi kekuatannya menakutkan. Dia mencapai puncak alam rilis diri, apalagi, dia adalah ksatria mayat hidup emas. Dia memiliki kepala rambut emas panjang yang sangat mempesona, berkibar di depan dadanya dan di belakangnya seperti sungai emas yang besar. Ini jelas seorang ksatria mayat hidup, tapi dia bahkan lebih dewa daripada makhluk suci, kabut berharga berkibar di sekelilingnya. Obat tua itu seperti pengkhianat, mengobrol dengan ksatria mayat hidup emas ini, kecepatan bicaranya sangat cepat. Sungguh aneh, ksatria mayat hidup emas sangat sedikit bahkan di tanah pemakaman paling kuno itu. Kecuali ada acara penting, tidak akan ada pertemuan sebanyak ini. Pohon umur panjang berbicara dengan ksatria mayat hidup sambil diam-diam mengirimkan suara ke Shi Hao. Itu benar-benar bingung. Ini sangat aneh. Ksatria mayat hidup emas sangat sedikit jumlahnya, pewaris ksatria undead kuno dengan garis keturunan paling kuat. Biasanya, mereka tidak akan muncul dalam jumlah besar. Sementara itu, setidaknya ada beberapa lusin dari mereka di sini. Ada pria dan wanita di antara mereka, semuanya dikelilingi oleh kabut abadi, ilahi dan keberuntungan, seolah-olah sekelompok pewaris dewa yang paling kuat telah turun ke bumi pemakaman ini. Jangan hanya mencoba berbicara dengannya sendirian, cepat dan ajari aku sedikit bahasa penguburan kuno, ajari aku baris demi baris. Aku harus berbicara dengan mereka sendiri, atau penyamaran kita akan segera terbongkar, kata Shi Hao. Ada begitu banyak ksatria mayat hidup di sekitar mereka, itu sangat berbahaya. Bahkan dengan inti pedang abadi di sisinya yang pasti memiliki beberapa kegunaan yang menakutkan, begitu itu benar-benar terbuka, itu mungkin hanya membawa bahaya yang lebih besar. Itu karena dia mungkin memprovokasi keserakahan ksatria mayat hidup yang kuat, mereka mungkin datang untuk merebut inti pedang. Obat lama tidak mau, tetapi masih mengajarinya baris demi baris, memungkinkan Shi Hao untuk berbicara dengan ksatria mayat hidup emas di hadapannya. Meskipun bahasanya aneh, pengucapannya aneh, memahaminya sulit, Shi Hao sekarang masih bisa berkomunikasi secara normal dengan ksatria mayat hidup di depannya. Bagaimanapun, saudara laki-laki Dao sangat tangguh, membawa obat umur panjang. Aku yakin kamu pasti akan mendapatkan keuntungan besar dalam contoh eksplorasi Burial Abyss ini. Pria berambut emas yang sangat cemerlang yang bersinar seperti matahari ini berkata. Dia cukup santai dan tenang, membawa senyum hangat saat dia mengobrol dengan ramah. Shi Hao terdiam. Ini jelas seorang ksatria pemakaman. Dalam pemahamannya, mereka adalah iblis di antara iblis, namun sekarang, pihak lain tampak lebih murni dan suci daripada dia. Dia merasa perlu mengubah persepsinya dengan cepat, tidak lagi memandang para ksatria mayat hidup sebagai hantu. Ini adalah ras yang aneh, menyebut mereka keturunan iblis abadi sepertinya cocok. Pada saat yang sama, pikiran Shi Hao naik dan turun dengan emosi, sangat terguncang. Itu karena pihak lain benar-benar menyebutkan beberapa Burial Abyss. Tempat macam apa itu? Apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dengan membawa obat umur panjang bersamanya? Tidak heran obat tua itu tidak mau mengajarinya bahasa penguburan, sepertinya ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Shi Hao menangani ini sendiri, dengan hati-hati menjawab sambil mengancam obat umur panjang, mengatakannya untuk segera menjelaskan apa itu Burial Abyss, manfaat apa yang ada jika dia pergi ke sana. Lebih baik jika kamu segera menyerah, jangan pernah memikirkannya. Obat lama sangat marah, menolak dengan tegas. Indra ilahi Shi Hao tajam, dia segera tahu bahwa jurang pemakaman bukanlah tempat yang baik untuk obat-obatan umur panjang. Itu cukup takut, bahkan lebih tidak mau melanjutkan. Jika kamu tidak bekerja sama, kami akan segera terungkap. Aku tidak punya cara untuk mengobrol dengannya tentang hal-hal ini, aku tidak bisa berbaur. Shi Hao memperingatkan. Ada yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Begitu kami benar-benar keluar, kami berdua bisa bergerak sepenuhnya, artinya aku bisa pergi kapanpun aku mau. Kamu tidak dapat membatasi aku, atau ikannya mati atau jaringnya terbelah. Kata pohon umur panjang. Shi Hao tercengang. Segera setelah itu, dia mengerti bahwa, keluar, yang dibicarakannya mengarah ke Burial Abyss. Dia tercengang, dia pasti tidak ingin memasuki tanah rahasia klan pemakaman. Sekarang, sepertinya sesuatu yang sangat merepotkan telah muncul. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan apa yang disebut jurang pemakaman. Jika aku bisa, aku ingin pergi sekarang juga. Shi Hao menghibur. Setelah mencapai kesepakatan bersama seperti ini, pria dan obat itu akhirnya dengan tulus bekerja sama. Tempat ini sama sekali tidak biasa, sebenarnya berdekatan dengan jurang hitam kuno dan misterius. Bahkan untuk para ksatria undead, tempat itu tak terduga. Bahkan para ksatria mayat hidup yang telah hidup selama bertahun-tahun tidak memahaminya, sangat memujanya.
Ketika Shi Hao mendengar situasi seperti ini, dia langsung terkejut. Dalam perspektifnya, para ksatria mayat hidup jelas merupakan individu aneh yang tidak bisa dilihat. Namun, sekarang, dia menemukan bahwa ini adalah tempat yang sulit bahkan bagi mereka untuk menginjakan kaki. Itu benar-benar tak terbayangkan. Raja pemakaman mungkin tahu lebih banyak, tetapi mereka tidak pernah membicarakan hal ini. Kata obat lama. Hari ini, sudah waktunya jurang pemakaman ini dibuka lagi. Beberapa ksatria mayat hidup emas datang ke sini untuk keberuntungan alami. Itu karena setiap kali burial abis dibuka, akan ada harta surgawi, prasasti sutra dan hal-hal lain yang muncul. Mereka yang beruntung akan dapat menangkapnya. Munculnya pasar terbuka justru karena burial ebis. Dari dulu hingga sekarang, seringkali, burial ebis akan terbuka, dan kemudian tempat ini akan menjadi semarak. Ksatria undead yang luar biasa dari berbagai bagian akan berkumpul. Tempat ini menjadi tempat mereka menukar apa yang mereka butuhkan, sekaligus berfungsi sebagai tempat perhentian sementara. Itu karena untuk menuju ke burial ebis, seseorang membutuhkan semua jenis artefak, serta beberapa bahan langka. Itulah mengapa beberapa ksatria pemakaman, meskipun mereka tidak ingin memasuki burial ebis, masih datang untuk menjual artefak kuno. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia menjadi terdiam. Menurutnya, ksatria mayat hidup itu pendiam, tidak menonjolkan diri, tidur untuk waktu yang lama, jarang muncul di dunia ini. Kota apa atau hal-hal lain yang bisa dibicarakan tentang tempat tinggal mereka. Namun sekarang, dia melihat pasar terbuka, menghancurkan beberapa pemikiran masa lalunya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menjadi lega lagi. Ksatria mayat hidup wanita sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa ksatria mayat hidup bukan hanya mayat yang mendapatkan perasaan, tetapi juga dilahirkan. Karena seperti ini, maka secara alami akan ada interaksi di antara mereka. Meskipun mereka biasanya tetap tertidur, tidak muncul di dunia selama bertahun-tahun, kadang-kadang masih ada waktu pertukaran. Tentu saja, mungkin setelah beberapa ksatria undead berpisah, mereka mungkin hanya akan bertemu lagi setelah ribuan generasi telah berlalu. Sejauh mana ada kenalan di mana, setelah mereka berpisah, perpisahan itu abadi. Perilaku dan gaya hidup klan ini membuat jangkauan dan lamanya aktivitas mereka menjadi sangat berbeda dari orang lain. Kapan burial ebis dibuka? Shi Hao diam-diam meminta obat abadi, tidak berani bertanya langsung kepada Golden Undead Knight karena takut membocorkan sesuatu. Berdasarkan alasan normal, itu akan segera terjadi, mungkin dalam beberapa hari ke depan. Obat umur panjang menjawab dengan sangat enggan. Shi Hao mengangguk. Dia menemukan bahwa ini bukan waktu yang jelas, jadi dia bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk di sini. Dia kemudian berbalik untuk menanyakan ksatria mayat hidup itu apakah mereka menyimpulkan waktu pembukaan yang tepat atau tidak. Kami akan segera pindah. Ada ksatria mayat hidup kuno yang menyimpulkan bahwa itu mungkin hari ini. Aetherway, itu segera, bahkan jika dibuka sekarang, itu tidak akan banyak mengganggu. Ksatria mayat hidup emas berkata. Dia memiliki kepala rambut emas yang mengalir dengan kecemerlangan warna-warni matahari terbit, sangat mempesona. Namanya Sanzang, memiliki namanya sendiri. Jelas bahwa laki-laki yang kuat seperti dewa ini memiliki identitas yang luar biasa, karena banyak ksatria mayat hidup memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia, mungkin keturunan Raja Mayat Hidup. Pohon umur panjang terkejut, memberitahu Shi Hao bahwa pria ini tidak sederhana, bahwa dia harus berhati-hati. Saudaraku Sanzang, apakah kamu tidak akan memperkenalkan teman baru ini kepadaku? Tepat pada saat ini, seorang wanita berjalan, juga dalam bentuk manusia. Gerakannya penuh keanggunan. Meskipun ada beberapa ksatria mayat hidup di sini, tidak semua dari mereka adalah bentuk manusia. Banyak dari mereka adalah binatang raksasa, ada beberapa burung iblis dan makhluk lainnya. Kulit wanita ini putih bersih, matanya penuh kehidupan, seolah-olah mereka bisa berbicara. Dia memiliki rambut panjang berwarna merah menyala yang berkibar-kibar seperti api. Sementara itu, bibirnya juga berwarna merah cerah, sangat menawan. Dia mengenakan baju besi emas murni yang berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang mempesona. Seluruh keberadaannya sangat menawan, dan pada saat yang sama, baju besi itu memberinya tipe kepahlawanan yang luar biasa, membuatnya menarik perhatian besar. Shi Hao benar-benar mulai ragu apakah dia benar-benar memasuki sarang ksatria mayat hidup, karena wanita ini memiliki bibir merah yang benar-benar menyala panas, kabut berputar-putar di sekitarnya, memberinya perasaan ilahi. Dia benar-benar merasa sulit untuk mengasosiasikan ini dengan kematian, bawah tanah, peti mati, hal semacam ini. Itu benar-benar berbeda. Saudara Dao ini adalah Huang. Ksatria mayat hidup emas Sanzang diperkenalkan. Shi Hao tidak takut identitasnya terungkap, karena ketika Huang diucapkan dalam bahasa pemakaman kuno, itu hanya suku kata sederhana dan nama biasa, itu tidak akan membuat seseorang mengembangkan asosiasi apapun. Bahkan jika orang-orang dari sisi lain datang, jika mereka mendengar nama Huang dalam bahasa pemakaman kuno, mereka masih akan benar-benar bingung, tidak tahu apa artinya.
Kakak Huang, senang bertemu denganmu. Aku Shenming. Wanita berbibir merah berapi-api dan menawan itu tersenyum ketika dia berjalan untuk menyambutnya. Shi Hao tercengang. Dia benar-benar menderita kejutan mental yang hebat hari ini. Jika dia memberitahu orang lain, siapa yang akan percaya padanya? Yang disebut ksatria penguburan semuanya penuh dengan kehidupan, bahkan lebih ilahi daripada makhluk dari dunia luar. Kakak Huang bisa membawa obat umur panjang, benar-benar hebat. Aliansi kami di sisi ini hanya membawa sebatang obat, namun Huang bisa membawa satu semuanya sendiri, kamu benar-benar luar biasa. Shenming berkata sambil tersenyum, matanya berputar-putar. Kecantikannya bisa menggulingkan negara, memiliki jenis pesona yang tak tertahankan. Shi Hao benar-benar tidak tahu apakah dia harus merasa kaget atau ngeri. Dia sekali lagi mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah jenis makhluk ilahi. Meskipun mereka menikmati tinggal di bawah tanah di peti mati, itu hanya hasil dari bagaimana ras mereka hidup, tidak perlu memikirkan pikiran lain. Setelah mengatasi ini, ketika Shi Hao menghadapinya lagi, tidak ada lagi perasaan aneh. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang menakjubkan dengan wajah yang sangat cantik dan mengharukan. Dia menangani ini sambil berkonsultasi dengan obat abadi, menanyakan apa efek dari membawa sebatang obat panjang ke dalam Burial Abyss. Obat-obatan umur panjang dapat memasuki wilayah pemakaman, mampu membawa kembali harta surgawi, dan barang berharga pemakaman. Obat abadi diam-diam memberitahunya dengan sangat enggan. Jika bukan karena kerjasama ini, itu pasti tidak akan memberitahunya apa-apa. Sementara Shi Hao merasa kaget, dia juga ingin tertawa terbahak-bahak. Dia memberitahu obat lama bahwa jika tidak ada pilihan, maka obat itu harus melakukan yang terbaik. Bahkan jika itu hanya untuk melarikan diri, ia harus membawa kembali beberapa harta pemakaman agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tentu saja, jika itu benar-benar memiliki kegunaan yang besar, membawa kembali tulisan suci prasasti yang menentang surga dan hal-hal lain, dia secara alami akan menyimpannya. Siapa tahu, perjalanan ke bumi pemakaman ini bisa memberinya keberuntungan alami yang luar biasa. Tempat itu jelas bukan tempat yang bagus, bahkan jika itu adalah obat umur panjang yang masuk, mereka masih akan sangat terpengaruh. Tolong lepaskan ini, aku pasti tidak akan mempertaruhkan nyawaku seperti ini. Obat tua itu berkata dengan marah. Shi Hao terus berinteraksi dengan ksatria mayat hidup wanita Shenming, merasa sangat terkejut. Tanaman yang mereka bawa adalah obat abadi. Itu berputar-putar dengan warna-warna cemerlang, melepaskan aroma yang luar biasa. Bahkan dari jauh, mereka semua bisa merasakan aura dao abadi. Ada 9 cincin ilahi di sekitar tubuhnya, satu di sekitar yang berikutnya, membentuk 9 lingkaran cahaya, seolah-olah Raja Abadi tertinggi duduk di sini. Ini adalah batang obat ungu, energi ungu meningkat, cahaya warna-warni meluap. Seolah-olah seorang Taois duduk di sana, melantunkan kitab suci, berkultivasi dalam pengasingan. Shi Hao sangat terkejut. Tangkai obat ini memang aneh, sebenarnya berbentuk manusia. Dari penampilannya, sepertinya sudah dipanen sebelumnya, masih belum sepenuhnya tumbuh kembali. Air liur mulai mengalir melalui mulutnya. Dia benar-benar ingin mencurinya, karena obat umur panjang ini terlalu memikat bagi makhluk di dunia luar. Dia melihat 2 batang obat abadi dalam satu hari, ini seperti mimpi. Shi Hao menghela nafas. Jika dia bisa membawa keduanya kembali, maka itu benar-benar akan mengguncang 9 surga 10 bumi. Ini mungkin obat yang dimiliki oleh kawan beternak ayam itu. Obat lama di bahu Shi Hao diam-diam berkata. Shi Hao pertama kali terkejut, dan kemudian dia menyadari apa artinya. Yang disebut peternak ayam menunjuk raksasa yang kuat di kedalaman wilayah pemakaman kuno. Ada desas-desus bahwa dia sebelumnya menemukan Phoenix sejati yang gagal dalam kelahiran kembali, menyelamatkannya. Sekarang, bulunya hilang, setelah dikubur di kuburan selama bertahun-tahun, ia mengembangkan kecerdasan lagi. Itu benar-benar seperti ayam, berkeliaran di pintu masuk keberadaan yang menakutkan itu. Jelas bahwa asal-usul Shenming sangat menakutkan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meminjam obat ini? Meskipun ksatria undiat emas ini dibagi menjadi beberapa kelompok, dengan Sanzang dan Shenming memimpin, bahkan jika yang lain lebih kuat dari mereka, mereka masih memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Saudara Huang, apakah kamu memiliki sesuatu untuk ditukar? Kamu harus melihat-lihat untuk melihat apakah ada yang kamu butuhkan, kami akan segera pergi. Kata Sanzang. Dipahami. Shi Hao mengangguk. Dia bertindak, mulai memeriksa barang-barang di tanah. Pada kenyataannya, dia benar-benar tidak tahu apa itu, benda-benda ini terlalu tua. Namun, dia setidaknya harus melihat bagiannya. Apa itu tadi? Segumpal darah kering? Itu sebenarnya ditempatkan dengan hati-hati di papan peti mati ungu emas, ditampilkan seperti itu. Tampaknya itu sangat berharga. Apakah kamu tahu benda-benda apa ini? Haruskah aku mengambil beberapa? Shi Hao bertanya pada obat lama. Mereka semua sangat berharga, beberapa harta karun yang jarang terlihat di bumi pemakaman. Kamu tidak akan dapat menukarnya dengan salah satu dari mereka.
kata obat lama. Shi Hao tidak terlalu percaya. Matanya bergerak ke arah gumpalan darah kering yang dia lihat sebelumnya. Itu gelap dan gelap, benar-benar tidak terlihat terlalu glamor. Ini jelas merupakan darah dari sosok hebat yang tak tertandingi. Jangan berpikir bahwa itu kering, kurang vitalitas, itu masih merupakan harta pemakaman dengan kegunaan besar. Jika kamu memiliki sesuatu untuk ditukar, maka kamu harus bergegas dan mencoba mendapatkannya. Kata pohon umur panjang. Shi Hao merasa ragu-ragu. Dia benar-benar tidak melihat apa yang istimewa tentang ini. Mungkin itu hanya berguna untuk ksatria mayat hidup, kan? Dia kemudian melihat ke arah artefak kuno lainnya, misalnya cabang pohon yang layu, palu tulang yang rusak, papan peti mati yang membusuk dan hal-hal lain. Dia tidak mendeteksi sedikitpun sifat ilahi dari mereka. Berat, jangan memandang rendah mereka. Sebagai contoh, mari kita mulai dengan papan peti mati yang compang-camping ini, meskipun membusuk, itu adalah bagian dari pohon umur panjang. Bertahun-tahun yang lalu, sifat spiritualnya sangat luar biasa, kata obat lama. Ketika dia mendengar ini, Shi Hao terkejut. Dia merasa seperti meremehkan hal-hal ini. Matanya segera meledak dengan cahaya. Pasar terbuka ini seharusnya memiliki beberapa hal bagus. Ini adalah hal-hal yang disiapkan untuk mereka yang memasuki Burial Abyss, jadi mereka secara alami bukanlah barang biasa. Beberapa dari mereka adalah harta pemakaman yang langka. Obat tua itu mengingatkannya. Kalau begitu aku harus menukar beberapa dan membawanya kembali ke dunia luar. Siapa tahu, itu mungkin harta surgawi yang mungkin mengejutkan dunia. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri, sampai pada keputusan seperti ini. Apa yang harus kamu tukar untuk ini? Obat abadi memandang rendah dirinya, memasang tampang jijik. Rasanya Shi Hao tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk dibawa keluar. Daun obat umur panjang, apakah mereka menginginkannya? Shi Hao bertanya. Obat tua itu segera menjadi gugup, berkata, kamu berani menatapku? Aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Jangan mengira kamu satu-satunya yang memiliki daun obat abadi, aku juga memilikinya. Shi Hao berkata dengan tenang. Kamu juga punya. Obat tua itu tercengang. Shi Hao mengendurkan tangannya, tentu saja, ada daun yang berkilau dan penuh dengan kelembaban, energi esensi naik dalam spiral darinya. Itu membawa aroma kuat yang menembus jauh ke dalam pikiran seseorang. Aku ingin membunuhmu. Jika obat lama memiliki wajah, saat ini pasti akan menjadi hitam. Daun itu miliknya sendiri, hanya saja sebelumnya diperoleh oleh Shi Hao. Justru karena daun inilah Shi Hao dapat mengunci jejak auranya, mengejarnya sampai ke sini. Dao saudara, apakah ada artefak yang menarik perhatianmu? Sanzang berjalan mendekat. Aku sedang mencari. Shi Hao berkomunikasi dengan obat umur panjang. Pengalaman hari ini benar-benar aneh, dia sebenarnya bergaul dengan ksatria undead di dunia bawah tanah. Apakah kamu merasa seperti aku memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk menukar barang-barang ini? Shi Hao bertanya pada pohon umur panjang. Dia diam-diam menjelaskan penampilan beberapa hal dengan kehendak ilahinya. Mereka semua adalah artefak magis, mereka tidak dapat dibandingkan dengan artefak mayat hidup, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kata obat lama. Ini membuat Shi Hao sangat terkejut. Baru saja, dia menunjukkan beberapa senjatanya melalui kesadaran ilahi, namun pada akhirnya, obat abadi ini mengatakan ini. Senjata para ksatria mayat hidup jauh lebih besar daripada artefak magis makhluk di permukaan? Ada beberapa hal yang Shi Hao tidak akan perlihatkan untuk menghindari pengungkapan dirinya, misalnya, inti pedang abadi. Namun, dia benar-benar ingin menukar beberapa hal, jadi apa yang bisa dia bawa sebagai gantinya? Tak lama kemudian, dia tergerak. Dia menghasilkan segenggam kecil pasir yang berkilau, melepaskan kecemerlangan yang menguntungkan. Dia yakin bahwa dia tidak akan menimbulkan kecurigaan bahkan jika dia mengungkapkan ini. Ini adalah semua kehidupan bumi. Ketika dia berada di pegunungan pengobatan ilahi, bahkan mata ksatria mayat hidup wanita sebelumnya bersinar, menginginkan ini. Benda ini, berikan padaku. Jika obat abadi memiliki mata, saat ini, mereka pasti sudah menjadi merah. Apa yang disebut All Life Earth, kata ksatria mayat hidup wanita adalah salah satu harta terbesar bumi pemakaman. Itu berasal dari wilayah pemakaman, orang normal bisa lupa untuk mendapatkannya, bahkan tidak bisa menyaksikannya secara pribadi. Bisakah benda ini digunakan sebagai gantinya? Shi Hao bertanya. Tentu saja bisa, ini adalah milik Raja Pemakaman. Obat tua itu menjawab. Jika tanaman seperti itu berakar di All Life Earth, itu bisa cepat tumbuh, manfaatnya luar biasa. Shi Hao terkejut menemukan bahwa All Life Earth ini bahkan lebih berharga daripada yang dia bayangkan, hanya segelintir yang bisa ditukar dengan gumpalan darah kering itu. Kami telah membuatnya kaya. Jangan berpikir bahwa darah ini terlihat kurang spiritual, memiliki kegunaan yang menakjubkan. Orang ini belum pernah melihat permukaan, jadi ketika melihat bumi milik Raja Pemakaman, dia langsung kehilangan akal sehatnya, bersedia melakukan apa saja untuk ditukar dengan kamu. Kata obat lama.
Menurut pendapatnya, darah gelap ini jauh lebih berharga daripada segenggam All Life Earth itu. Itu adalah harta pemakaman yang langka. Di mata obat abadi, bahkan ksatria mayat hidup emas itu tidak benar-benar menemukan nilai darah hitam. Shi Hao dapat dianggap memiliki keberuntungan yang besar. Tidak terlalu jauh, ketika para ksatria mayat hidup itu melihat Shi Hao mengeluarkan All Life Earth, beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka yang masih agak ragu semuanya menjadi lega. Bagaimana orang luar bisa memiliki hal semacam ini? Hanya raja pemakaman yang bisa memilikinya. Di mata mereka, Shi Hao benar-benar adalah ksatria mayat hidup emas, seseorang yang berasal dari keluarga raja pemakaman, status dan latar belakangnya sangat tinggi, sebanding dengan Sanzang dan Shenming. Melalui ekspresi mereka, Shi Hao tahu bahwa kecurigaan terakhir para ksatria mayat hidup terhalau. Batu ini tidak buruk. Jika kamu memasuki Burial Abyss, itu akan berguna. Obat lama menunjuk ke sana dan menasihati Shi Hao. Di karpet, ada batu biasa yang ditutupi oleh beberapa sampah, hanya sebagian kecil yang terungkap. Itu berwarna coklat, tidak terlihat terlalu istimewa. Hanya saja, ada banyak garis di atasnya. Jika seseorang melihat dengan seksama, permukaan tampaknya memiliki beberapa wajah roh jahat, 5 dari mereka secara total. Di mana nilainya terletak? Shi Hao benar-benar tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Gumpalan darah itu setidaknya memiliki beberapa sejarah, diduga telah disebarkan oleh seorang ahli yang tak tertandingi, tetapi selain dari beberapa wajah roh jahat, apalagi yang dimiliki batu ini? Shi Hao mengambilnya. Dia dengan hati-hati memeriksanya, tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa tentang itu. Mereka yang bukan dari wilayah pemakaman tidak akan mengerti. Ini adalah batu pemakaman, ia memiliki kekuatan aneh, semua ksatria mayat hidup dapat mengenalinya. Batu pemakaman dengan 5 wajah roh jahat tidak buruk, tetapi jauh dari harta pemakaman. Kata obat abadi. Lalu mengapa kamu masih ingin aku menukarnya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku memiliki All Life Earth sebanyak itu dalam diri aku? Shi Hao tidak puas. Pada kenyataannya, dia benar-benar memiliki sedikit dari All Life Earth pada dirinya, setidaknya, kehilangan beberapa genggam butiran berkilau tidak akan membuat banyak perbedaan. Ini hanya batu pemakaman berwajah 5 di mata orang lain, tetapi sebenarnya memiliki 9 wajah. Itu pasti bisa dianggap sebagai harta pemakaman, benar-benar tak ternilai. Obat abadi memperingatkan. Shi Hao menjadi sedikit pusing. Batu pemakaman berwajah roh jahat apa, dia tidak tahu kegunaannya sama sekali. Hal semacam ini bahkan diklasifikasikan berdasarkan jumlah wajah. Dia mengambilnya di tangannya, memutarnya di tangannya, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh dengannya. Benda ini bisa dianggap sebagai harta langka. Dia benar-benar ragu. Apakah obat lama benar-benar seperti ini, benar-benar membantunya menemukan harta karun? Aku takut ketika kamu memasuki Burial Abyss, karena kamu tidak memiliki artefak pemakaman yang sesuai, kamu akan menyerahkan diri kamu sendiri. Saat ini, kamu segera mendapatkan 2 harta pemakaman, jadi itu sudah cukup bagi semua pihak untuk merasakan ketakutan yang menahan. Kata obat abadi. Saudara Huang, bisakah kamu membiarkan aku melihat potongan batu pemakaman di tanganmu itu? Tepat pada saat ini, Shenming berjalan, matanya yang besar bergerak, rambut panjang merah menyala menari di udara, menawan dan mempesona. Cepat, berikan orang itu All Life Earth dan ambillah. Obat umur panjang di sisi wanita itu sama seperti aku, melihat melalui ini. Obat tua itu mendesak. Shi Hao tergerak. Benar saja, obat umur panjang ungu mengikuti di sisi Shenming, energi ungu meningkat dalam bentuk spiral. Seorang Taois duduk di atasnya, ditemani oleh 9 lapisan lingkaran cahaya, luar biasa dan ilahi. Shi Hao tersenyum, memberi vendor sedikit All Life Earth, berhasil menukar objek itu. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Shenming untuk diperiksa. Mata indah Shenming menyipit, cahaya gemerlap tertahan. Pada akhirnya, dia menghela nafas, berkata, sepertinya keberuntungan alami Dao Brother benar-benar tidak buruk, ini adalah batu pemakaman berwajah 9 yang legendaris. Satu benar-benar muncul di sini, aku benar-benar ceroboh, lewat begitu saja. Dia benar-benar mengaku kehilangan harta langka begitu saja, membuat Shi Hao terkejut. Apa yang dikatakan obat tua itu sebenarnya benar. Apa? Sepotong batu pemakaman berwajah 9 muncul? Yang lain juga terkejut, bahkan ksatria mayat hidup emas itu bergerak. Mereka semua pindah untuk melihat. Shi Hao memiliki senyum di wajahnya, terlihat sangat tenang, tetapi dia benar-benar tersesat di dalam. Dia tidak mengerti batu ini sama sekali. Apa kegunaannya? Dia mulai berpikir sendiri. Paling buruk, dia hanya akan memasukkannya ke Divine Strike Stone. Ayo pergi, kita harus menuju ke Burial Abyss. Sanzang berjalan mendekat. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Shenming mengangguk. Apakah tidak ada harta lain di sini? Shi Hao diam-diam menanyakan obat umur panjang. Papan peti mati busuk itu juga tidak buruk. Obat tua itu menjawab. Kalau begitu, lupakan saja, kata Shi Hao. Sekelompok orang pergi,
Beberapa dari mereka tinggal di belakang, tetap berada di pasar terbuka, tidak berencana untuk pergi sama sekali. Mereka hanya datang ke sini untuk bertukar artefak pemakaman. Benar saja, apa yang disebut Burial Abyss sebenarnya tidak jauh, mungkin bisa dikatakan sangat dekat. Jaraknya kurang dari 500 li. Secara komparatif, untuk tingkat kultivator ini, itu bisa dianggap sangat dekat. Ada terowongan di bawah tempat ini yang mengarah langsung ke sana. Segera setelah itu, mereka sudah mendekatinya. Meskipun mereka berada di bawah tanah, dunia di depan sangat luas. Terlepas dari jurang hitam, kekacauan utama melonjak, mengelilingi dunia bawah tanah yang luas, seolah-olah dia telah tiba di batas dunia. Di depan ada jurang hitam besar. Itu sangat besar, setelah mendekati tempat ini, ada tekanan yang mencekik. Dia merasa seperti jiwanya akan meninggalkan tubuhnya dan memasuki jurang hitam besar. Ini akan segera dimulai, hati-hati. Artefak pemakaman dan hal-hal lain yang keluar semuanya akan sangat menakutkan. Sanzang mengingatkan. Semua orang berhenti, tidak lagi mendekat, malah menonton dengan seksama. Apa yang membuatmu bisa memasuki Burial Abyss? Shi Hao diam-diam bertanya pada pohon umur panjang. Seseorang harus memahami bahwa obat-obatan abadi tidak memiliki kekuatan bertarung, jadi bagaimana mereka bisa memasuki jurang yang begitu mengerikan? Hanya berdasarkan perasaan sendiri, dia tahu bahwa tanah kuno ini memiliki masa lalu yang hebat, dunia di bawah ini pasti sangat menakutkan. Obat-obatan abadi siklus temporal umur panjang dapat menghasilkan. Lupakan saja, bahkan jika aku membicarakannya, kamu tidak akan bisa mengerti. Itu benar-benar memandang rendah dirinya. Shi Hao benar-benar terdiam. Dia dipandang rendah oleh obat ini lagi dan lagi hari ini. Dia menggertakkan giginya, berkata, aku benar-benar mempertimbangkan apakah aku harus mengukusmu atau memanggangmu di masa depan. Kamu, berani menatapku? Obat tua itu menggigil. Benar, aku pikir kamu harus membiarkan aku memegang peti kayu busuk itu untuk saat ini. Kamu harus segera menuju ke Burial Abyss, jadi tidak akan bagus jika hilang. Saat berbicara, Shi Hao dengan sangat alami dan tegas mengambil peti kayu busuk dari tangannya. Obat lama sangat tidak mau, benar-benar ingin bertindak. Namun, itu tidak perlu kekuatan untuk melawan. Terlebih lagi, saat ini, mereka berdua sedang bekerja sama, jadi jika itu terjadi, pasti akan terlihat aneh. Peti ini adalah sesuatu yang tidak akan kamu mengerti bahkan jika kamu memegangnya. Hanya di tangan aku itu akan berguna. Obat itu mengatakan dengan cara yang tidak mau. Kalau begitu kita akan menelitinya bersama saat kau kembali dari Burial Abyss. Shi Hao dengan tegas menolak. Peti ini adalah tujuan terbesarnya, dia sekarang akhirnya mendapatkannya. Peti ini agak berat, tapi tidak terlalu berat, tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Shi Hao mengguncangnya sedikit, tetapi tidak mendengar suara apapun. Itu akan membusuk, terlihat sangat tua, tetapi juga sedikit bersinar. Itu adalah warna emas samar, pancarannya sangat kabur. Dia akhirnya mendapatkannya. Shi Hao merasakan emosi besar melonjak dalam dirinya. Itu karena dia datang tepat untuk peti kayu ini, merebutnya dari tangan pohon umur panjang. Hal ini adalah sesuatu yang bahkan Shu Tuo dan Anlan perhatikan, selalu mengirim orang, tetapi pada akhirnya, mereka semua gagal. Sekarang, itu benar-benar mendarat di tangannya. Kenapa aku tidak bisa membukanya? Bahkan mempelajarinya sebentar, dia menemukan bahwa peti ini sangat aneh, tertutup rapat. Tidak ada cara untuk membukanya sama sekali. Tidak ada penutup, juga tidak ada kunci. Itu hanya satu tubuh. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tampak lebih seperti balok padat dengan beberapa pola kuno yang diukir di atasnya. Itu memberikan perasaan yang sangat kuno. Cahaya keemasan samar dilepaskan tepat oleh pola-pola ini. Ada semacam perasaan misterius, seolah-olah makhluk-makhluk dari masa lalu yang tak berkesudahan menyampaikan beberapa jenis informasi kepada generasi selanjutnya. Shi Hao memperluas kehendak ilahinya, mencoba memeriksa isinya, tetapi pada akhirnya, persepsinya terputus, sama sekali tidak dapat membongkar misteri peti itu. Dia mengerahkan sedikit kekuatan, menopang tangan kanannya dengan kitab suci yang tidak bisa dikalahkan, mencoba dengan kekuatan kasar. Namun, peti kayu busuk ini tidak bergerak sedikit pun, tetap sangat tangguh. Shi Hao dengan ganas mengaktifkan darah esensi di tubuhnya, kekuatan telapak tangan dan jari-jarinya sangat hebat, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa merusak peti kayu sama sekali. Itu masih melepaskan cahaya keemasan yang kabur, bahkan tidak ada bekas yang tertinggal di permukaannya. Itu sudah hampir membusuk, jadi mengapa masih sesulit ini? Mata Shi Hao seperti tombak, menusuk benda ini. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk membuka peti kayu ini? Dia benar-benar merasa ini sulit untuk diterima. Jangan buang energimu lagi. Jika semudah itu dihancurkan, itu akan lama membusuk di kuburan itu, apakah dia akan menunggumu untuk membukanya? Obat tua itu bersukacita dalam bencananya. Itu melakukan semua yang dia bisa, mendapatkan peti itu sebagai obat abadi benar-benar tidak mudah, namun sekarang, peti itu hilang, jadi secara alami sangat marah. Misteri macam apa yang kamu ketahui?
Cepat katakan padaku, tidak baik menyimpan semuanya sendiri. Shi Hao berkata tanpa malu-malu. Aku belum pernah melihat manusia dengan kulit setebal milikmu. Obat abadi sangat marah. Saat ini, itu tidak akan berbicara bahkan jika dipukuli sampai mati. Shi Hao juga tidak menghindarinya. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak tahu apa-apa, jadi lebih baik menyimpannya dulu dan menanganinya setelah meninggalkan tempat ini. Namun, yang membuatnya terkejut adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak memiliki cara untuk menyimpan peti kayu busuk ini, tidak dapat menyimpannya di artefak magis spasial, juga tidak dapat menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Ini terlalu aneh. Semua kekuatan magis, kemampuan ilahi, dan hal-hal lain tidak efektif melawan peti ini. Itu sama sekali tidak terpengaruh. Ini benar-benar aneh. Mata Shi Hao berputar-putar dengan cahaya cemerlang, menjadi semakin berharap, ingin membuka peti ini. Dia tidak lagi mencoba untuk mencari tahu, memegangnya di tangannya begitu saja, menunggu kesempatan untuk benar-benar mempelajarinya. Saudara Huang, benda apa ini? Kamu tampak sangat bingung saat melihatnya. Latar belakang seperti apa yang dimilikinya? Shen Ming berjalan mendekat. Dia sangat sensitif, rambut panjangnya yang merah menyala berkibar-kibar, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Wajahnya yang putih berkilau membawa senyum. Tidak banyak, hanya memikirkan beberapa hal. Shi Hao menjawab dengan sangat tenang. Baru saja, dia diam-diam berbicara dengan obat abadi, jadi dia secara alami tampak sedikit linglung. Ksatria mayat hidup emas melihat penampilannya yang linglung. Bisakah kamu membiarkan aku melihatnya? Peti ini terlihat sangat tua, namun pola-pola ini memberi seseorang perasaan pemahaman Dao yang aneh. Kata Shen Ming. Shi Hao mengutuk dalam hati. Dia tidak merasakan apa-apa bahkan ketika memegang dada ini di tangannya, tidak merasakan perasaan pemahaman Dao, namun Shen Ming akan memahami Dao hanya dengan sekali pandang? Ini jelas omong kosong. Dia tahu bahwa pihak lain hanya merasakan keingintahuan terhadap peti ini, ingin mempelajarinya. Shi Hao tidak menolak, tidak menyembunyikan apapun, dengan murah hati menyerahkannya, mengundangnya untuk memeriksanya. Ini benar-benar nyaman. Sambil membelai pola-pola ini, aku merasa seolah-olah aku akan naik, seolah-olah aku akan terbang ke surga. Mata indah Shen Ming menyipit, menggunakan jari-jari batu gioknya yang lembut dan lembut untuk terus-menerus mengelus peti kayu yang busuk, benar-benar tergila-gila. Tubuhnya mengalir dengan cahaya warna-warni ilahi, energi esensi samar meresapi udara, membuatnya tampak tak tertandingi ilahi. Shi Hao tidak tahu apakah dia melakukan ini dengan sengaja atau apakah dia serius. Apakah ada kebutuhan untuk bertindak? Dia merasa seperti tidak ada. Namun, mengapa Shen Ming bertindak seperti ini? Mungkinkah dia benar-benar mengalami perasaan pemahaman Dao? Ksatria mayat hidup emas lainnya tercengang. Sanzang berjalan mendekat, mengangguk, merasa bahwa peti mati ini benar-benar luar biasa. Aneh, aku cukup terpesona dengan pola di peti ini, tapi untuk beberapa alasan, ketika aku dengan hati-hati merasakannya, aku merasa sedikit jijik pada peti itu. Shen Ming berkata pada dirinya sendiri. Ini membuat pikiran Shi Hao melompat. Mungkinkah peti kayu ini ada hubungannya dengan para ksatria mayat hidup kuno? Ini hanyalah sesuatu dari bumi yang keji, bukan artefak kuno tanah suci tanah pemakaman. Terlebih lagi, dalam pertarungan Shutuo dan Anlan, raja pemakaman misterius itu tidak mengejar peti ini, tetapi lebih fokus untuk menyerang kedua raja itu. Bisakah kamu membiarkan aku melihatnya, kata Sanzang. Ksatria mayat hidup emas lainnya juga pindah, obat abadi yang mengikuti sisi Shen Ming juga mendekat, mengambang di kehampaan. Energi ungu melonjak, memperhatikan peti kayu ini. Ini membuat Shi Hao menggigil dalam hati. Dia khawatir obat itu mungkin menyadari sesuatu. Itu karena obat abadi telah hidup terlalu lama, pengalamannya hebat dan luas, mengetahui terlalu banyak. Itu hanyalah perpustakaan pengetahuan yang hidup. Terlebih lagi, karena obat abadi di sisinya mengetahuinya, apalagi menganggapnya penting, maka tangkai lainnya juga tidak akan mengabaikan peti kuno ini. Dia dengan cepat mentransmisikan suara, memberitahu obat lama di pundaknya sendiri tentang kekhawatirannya. Tenang, itu tidak tahu apa ini. Pohon umur panjang tetap tenang, tidak peduli sama sekali tidak peduli dengan jenis pemeriksaan ini. Mengapa? Shi Hao bertanya. Sebelum kuburan besar berwarna merah tua terbelah, bahkan aku tidak tahu bahwa ada peti kayu yang membusuk di dalamnya. Itu menjawab. Kamu bahkan tidak tahu apa itu, namun kamu masih berjuang denganku untuk itu. Shi Hao sangat marah. Obat tua ini benar-benar tidak tulus, merampas barang-barangnya di tengah jalan. Aku tidak tahu bentuknya, tapi aku tahu barang di dalamnya sangat penting. Pohon umur panjang ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi menutup mulutnya, tidak mau mengungkapkan apapun. Benar saja, setelah tangkai obat itu mendekat, itu tidak mengungkapkan apa-apa. Sanzang memegang peti kayu di tangannya, reaksinya sama seperti Shen Ming, sangat terkejut dengan pola ini. Dia juga merasakan dorongan untuk memahami Dao, tetapi tidak begitu menyukai peti kayu itu sendiri.
Ini ada hubungannya dengan ksatria mayat hidup. Shi Hao sekarang yakin. Namun, dia tidak begitu yakin. Apakah ini sesuatu dari bumi pemakaman? Hanya bisa dikatakan bahwa pola di peti kemungkinan besar diukir oleh makhluk alam pemakaman. Jangan bilang ada sesuatu yang disegel di dalam, pikir Shi Hao. Anlan dan Shutuo selalu mencari keberadaan tingkat tinggi yang sekilas itu. Mungkinkah ini terkait dengan ini? Jika itu adalah pekerjaan para ksatria mayat hidup, sesuatu yang tidak diketahui tersegel di dalamnya, maka ini akan menjelaskan mengapa kedua Golden Undead Knight menyukai pola tersebut, tetapi membenci kayu itu sendiri. Mungkin yang mereka benci adalah apa yang ada di dalam peti kayu itu. Lagi pula, saudara laki-laki Dao sangat tangguh, sebenarnya memiliki jenis harta karun ini. Sanzang berkata sambil menghela nafas, jelas cemburu. Shi Hao tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jika dia ditanya tentang rahasia peti ini, akan sulit baginya untuk menjelaskan apapun. Orang-orang ini tidak bertanya lebih jauh, karena setiap ksatria mayat hidup memiliki rahasia mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka merasa sedikit menahan rasa takut terhadap Shi Hao, merasa seperti dia pasti keturunan raja pemakaman. Ayo bersiap untuk memancing artefak mayat hidup. Pada saat ini, seseorang berbicara, memberitahu semua orang bahwa ada perubahan abnormal pada Burial Abyss. Benar saja, energi kacau melonjak, kabut menyebar. Gelombang fluktuasi aneh ditransmisikan, melepaskan pancaran yang menyeramkan. Abis pemakaman telah dibuka, semuanya hati-hati. Seseorang berteriak keras. Ini tampaknya menjadi masalah yang sangat serius. Banyak orang membawa artefak pemakaman, mulai berjaga-jaga. Jurang hitam besar itu sangat luas, seolah-olah terhubung dengan batas dunia. Itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, sejumlah besar cahaya warna-warni melonjak dari kedalaman jurang hitam. Itu sangat suci dan ilahi, sangat tak terbatas, seolah-olah alam kuno telah dibuka. Ini adalah dunia besar yang tidak bisa dipahami. Ini jelas merupakan bumi pemakaman, sangat aneh, seharusnya ada kabut dunia bawah dan hal-hal lain. Namun, mengapa begitu mempesona dan cemerlang sekarang? Ini sangat aneh. Itu karena saat Shi Hao melanjutkan, dia mendengar diskusi orang-orang ini. Kabut hitam di sini sangat menakutkan, begitu seseorang bergegas, bahkan ksatria undead tidak bisa bertahan. Namun, saat ini, apa yang dia lihat benar-benar berbeda dari apa yang dia harapkan. Kekuatan hidup yang bersemangat melonjak dari tempat ini, serta jenis fluktuasi samar yang dilepaskan, seolah-olah sebuah pesan sedang dirilis, mencoba tiba setelah melintasi sungai waktu yang tak berujung. Saat ini, semua orang merasa khawatir dalam hati. Semuanya berbeda kali ini, kita benar-benar menyaksikan keajaiban. Kecemerlangan ini belum pernah muncul sebelumnya, kebanggaan surga yang tak tertandingi akan segera lahir. Mungkin raja pemakaman baru akan muncul di dunia pemakamanku. Seseorang berbicara, sangat kacau. Ketika Shi Hao mendengar ini, emosi besar naik dan turun dalam dirinya. Ada beberapa raja pemakaman yang bukan makhluk tanah pemakaman, melainkan berasal dari tempat ini. Apa yang sedang terjadi? Shi Hao sangat terguncang, sangat terkejut. Itu karena barusan, kata-kata Golden Undead Knight benar-benar membuatnya terpana. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diabaikan, itu melibatkan terlalu banyak. Di masa lalu, dia tidak pernah mengerti ksatria mayat hidup, tetapi hari ini, dia terus belajar tentang rahasia mereka. Sangat sulit baginya untuk tenang, sulit baginya untuk mengendalikan keinginannya yang kuat untuk melihat ini. Omong kosong macam apa yang kamu semburkan? Bagaimana mungkin raja pemakaman lahir di sini? Sanzang memarahi, ekspresinya sangat serius, matanya galak, jelas kesal dengan ini. Jangan bicara sembarangan jika kamu tidak tahu segalanya. Ini sama dengan jenis ketidakhormatan terbesar terhadap raja pemakaman. Jika kamu tidak menjaga dirimu sendiri, satu pikiran dan seluruh klanmu akan musnah. Shen Ming juga memarahi. Wajah ksatria mayat hidup itu segera memucat, dengan cepat menutup mulutnya, tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia adalah ksatria undead emas yang berasal dari keluarga yang sangat kuat dan kuno, semua anggota klan menantang surga. Mereka dikenal sebagai klan yang tidak dapat binasa. Namun, di hadapan raja pemakaman yang tak tertandingi, ini bukan apa-apa. Raja pemakaman biasanya tidak muncul di dunia ini selama bertahun-tahun, tetapi begitu mereka mengambil tindakan, semua kehidupan akan musnah, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ksatria undead emas lainnya semua menggigil dalam hati, tidak berani berbicara secara acak. Itu karena meskipun mereka mendengar beberapa rumor, mereka belum terbukti sama sekali. Sementara itu, Shen Ming dan Sanzang benar-benar keturunan raja pemakaman. Sejak mereka berbicara, jelas bahwa asal-usul raja pemakaman tidak dapat dipertanyakan. Itu bukan masalah besar bahkan jika aku memberitahu kalian semua. Sulit untuk mengatakan apakah kekuatan hidup di sini adalah berkah atau bencana bagi ksatria mayat hidup. Itu belum tentu terkait dengan kelahiran raja pemakaman. Shen Ming berkata dengan nada keras. Namun, aku dengan jelas mendengar bahwa tempat ini menghasilkan kehidupan sebelumnya.
Seorang gadis kecil berbicara, bergumam pelan. Dia sedikit lebih dari 10 tahun, cantik dan lembut, tidak takut pada Sanzang dan Shenming. Itu telah menghasilkan keberadaan yang tak tertandingi sebelumnya, tetapi apakah mereka adalah raja pemakaman atau bukanlah sesuatu yang harus kalian semua pikirkan. Jika kamu tidak mengerti, konsultasikan dengan leluhur keluarga kamu sendiri ketika kamu kembali, kata Shenming. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan dengan seksama. Hal-hal ini sangat menakutkan. Dia mempelajari beberapa rahasia yang mengejutkan. Sepertinya tempat ini benar-benar istimewa, membawa rahasia yang luar biasa. Burial ebis hitam melonjak, semua jenis warna cemerlang melonjak. Energi esensi samar menyebar, naik di sepanjang pintu masuk gua yang luas, membuat tempat ini semakin cemerlang. Saat ini, Shi Hao bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan para ksatria mayat hidup ini tercengang, menatap tempat ini dengan linglung. Cahayanya terlalu cemerlang, terbit seperti matahari satu demi satu. Kegelapan terpotong, energi kacau keluar. Jurang pemakaman yang besar ini sekarang tampak agak kabur, tidak ada lagi kegelapan mutlak di dalamnya. Sebenarnya ada cahaya yang sebentar bisa meneranginya. Ini adalah cahaya abadi. Mata Shi Hao berkontraksi, fokus pada jurang maut. Tempat ini terlalu aneh. Mengapa aura dao abadi muncul di wilayah ksatria mayat hidup bawah tanah? Jenis cahaya ini sangat indah dan ilahi, melebihi berbagai tanah murni, membuat jurang hitam besar yang awalnya kusam dan sepi melonjak dengan kekuatan hidup yang besar. Benar-benar ada makhluk yang akan bergegas keluar. Suara Golden Undead Knight benar-benar bergetar. Dia hanya tidak berani percaya apa yang dia lihat, sebenarnya akan menyaksikan keajaiban. Itu karena ada desas-desus bahwa begitu makhluk muncul di sini, itu akan menjadi peristiwa besar yang memiliki efek yang sangat lama dan mendalam. Ada beberapa makhluk yang sangat kuat di luar imajinasi. Tiba-tiba, keruntuhan surga terjadi. Garis-garis cahaya yang keluar dari jurang pemakaman terlalu cemerlang, bahkan menyebarkan kabut kekacauan utama. Hujan cahaya tak berujung mengalir keluar, semua pancaran abadi, memenuhi tempat ini. Ruang di sekitarnya runtuh, diledakkan oleh garis-garis cahaya ini. Kemudian, gelombang aura yang sangat menakutkan menyebar. Semua ksatria mayat hidup emas tercengang. Mereka sedang menyaksikan keajaiban. Di bawah jurang hitam besar, kekuatan hidup yang berkembang meletus, seolah-olah sebuah dunia kuno sedang didirikan. Ada makhluk yang menyerang, ingin melarikan diri. Ledakan besar yang mengguncang dunia meletus. Sebuah pintu muncul di jurang hitam, terhubung ke tempat ini. Setelah cahaya abadi melonjak, tempat itu pertama-tama kembali ke kegelapan, dan kemudian mulai cerah dan memudar terus-menerus. Ada semacam kekuatan yang saling berhadapan, terjalin. Shi Hao terkejut, karena dia merasakan deja vu, sedikit perasaan yang akrab. Dia membuka mata surgawinya, menatap ke arah itu. Saat cahaya berkelap-kelip, setelah kekosongan burial ebis terbuka, dia melihat ruang hitam, melihat kilauan, menyaksikan sangkar yang tidak jelas. Sayangnya, sebelum dia bisa melihat dengan cermat, seberkas cahaya melintas. Benar-benar ada makhluk yang berjuang bebas, dan kemudian bergegas keluar dari dalam lorong itu. Ada keberadaan yang tak tertandingi yang akan turun. Seorang ksatria mayat hidup emas berteriak. Itu, roh primordial. Ekspresi Sanzang menjadi serius. Itu adalah roh primordial, hanya saja, itu terlalu kuat, seperti matahari. Itu benar-benar terbakar dengan ganas, seperti nyala api yang mengamuk, seolah-olah energi kesadaran ilahi melonjak. Demi membebaskan diri dan berjuang, ia membakar dirinya sendiri, melepaskan kekuatan tanpa akhir. Itu tempat itu. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat terguncang, karena dia yakin perasaan yang dia rasakan sebelumnya tidak salah. Dia pernah ke tempat itu sebelumnya. Penjara hitam. Ketika Shi Hao mengolah energi abadi saat itu, dia hampir mati, tubuh dan jiwanya hampir terhapus. Sementara itu, ada waktu lain di mana roh primordialnya bahkan meninggalkan tubuhnya, memasuki ruang gelap. Di tempat itu, seolah-olah dia menyaksikan reinkarnasi itu sendiri, seolah-olah dia melihat penjara hitam satu demi satu. Sementara itu, dia sendiri juga terjebak di sana. Jika bukan karena anak suci kuno menyerangnya, melantunkan kitab suci bumi ke-10 surga, secara tak terduga memanggil jiwanya kembali, dia akan berada dalam bahaya saat itu. Itu adalah perjalanan yang ajaib. Sulit bagi Shi Hao untuk mengatakan apakah itu asli atau palsu. Sekarang, dia yakin bahwa roh primordial ini berasal dari penjara hitam. Sebuah makhluk melarikan diri. Kenyataannya, itu bukan pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Selama perebutan kekuasaan dari 3.000 provinsi, ketika dia bertarung melawan Ning Chuan, 10 Raja Mahkota dan yang lainnya, dia telah melihat hal serupa dari reruntuhan kuno abadi. Pada saat itu, ketika kekosongan terbelah, ada seberkas roh primordial yang melarikan diri, seluruh tubuhnya terbakar, hampir hancur. Pada akhirnya, ia bergegas ke istana kuno misterius bernama Bimbingan. Mata Shi Hao berkontraksi, menatap burial ebis, gelombang besar melonjak di dalam dirinya.
Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton tanpa bergerak sama sekali. Saat itu, ketika dia terjebak dalam kegelapan, ada banyak penjara. Shi Hao sebelumnya melihat sungai waktu kuno, melihat sangkar hitam melayang satu demi satu di sepanjang itu. Itu adalah pemandangan yang sangat misterius. Hari ini, dia merasakan aura yang familiar. Pikiran Shi Hao mengembara kemana-mana. Jelas bahwa makhluk ini sangat kuat di luar imajinasi, tetapi juga membayar harga yang luar biasa. Demi melarikan diri, itu menyulut dirinya sendiri, menggunakan kekuatan terbesarnya. Itu melewati kegelapan, menyebarkan hujan cahaya, menembus kekacauan utama, bergegas keluar dari jurang yang dalam. Segera ada ksatria mayat hidup emas yang membungkuk, karena ada beberapa yang selalu sangat percaya pada legenda itu, ingin menyambut keberadaan ini. Namun, sesuatu yang disesalkan terjadi. Roh primordial yang sangat kuat itu dengan cepat layu, kecemerlangan yang cemerlang terpecah menjadi beberapa bagian. Semangat primordialnya benar-benar meledak. Pada akhirnya, langit dan bumi menjadi redup. Semangat primordial itu berhenti menyala. Meskipun berjuang keluar, itu masih menuju kehancuran. Shi Hao merasa terlalu banyak rahasia, dia tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas. Pada saat yang sama, ia juga mengembangkan asosiasi yang tak terhitung jumlahnya. Tanah kegelapan itu, hubungan macam apa yang dimilikinya dengan Burial Abyss? Itu karena menurut legenda ksatria mayat hidup, ini bukan pertama kalinya tempat ini menghasilkan makhluk. Selain itu, ada makhluk kuat yang, setelah berjuang bebas dari jurang pemakaman, menuju ke kedalaman wilayah pemakaman kuno. Mereka dicurigai sebagai eksistensi yang sebanding dengan Raja Pemakaman. Kalau tidak, mengapa ada ksatria mayat hidup emas yang percaya bahwa keajaiban ini berarti kelahiran ksatria undead baru? Amigo Damo. Tepat pada saat ini, dari jarak tak berujung, seolah-olah itu datang dari Cakrawala, juga seolah-olah dari kedalaman dunia bawah, sebuah suara ditransmisikan, itu sangat tua dan tidak jelas. Ketika suara itu terdengar, di mana roh primordial itu keluar, ada sedikit cahaya keemasan yang muncul. Meskipun sangat tersebar dan tipis, hanya beberapa energi yang tersisa, itu masih bergema. Bintik-bintik cahaya keemasan ini seperti potongan kain, berkibar ke kejauhan menuju sumber suara. Itu tidak bergerak sendiri, melainkan dipimpin oleh sesuatu. Apa maksud dari kata-kata itu? Shi Hao bertanya pada pohon umur panjang. Aku tidak tahu. Pohon tua itu benar-benar menggelengkan kepalanya. Selain itu, Shi Hao memperhatikan bahwa bahkan Shen Ming, Sanzang, dan ksatria mayat hidup emas lainnya bingung, tidak tahu apa artinya sama sekali. Mereka hanya yakin bahwa suara itu berasal dari nada bawah tanah, sumbernya sangat jauh. Suara kuno itu terus terdengar, seolah memanggil jiwa, membimbing cahaya yang tersisa ke kejauhan. Jelas bahwa roh primordial telah dihancurkan. Sekarang, bintik cahaya yang tersisa hanya bisa menampilkan sedikit jejak ingatannya, adakah eksistensi kuat yang ingin mendapatkannya? Jangan bilang itu monster yang melarikan diri dari penjara hitam yang memanggil jiwa. Shi Hao tiba-tiba berpikir. Dia merasakan sakit kepala. Apa yang ada di dalam tanah pemakaman kuno? Itu benar-benar membuat satu orang bingung. Itu terlalu aneh, pada saat yang sama membuat orang merasa khawatir dan takut. Cahaya keemasan menghilang. Suara kitab suci pemanggilan melayang ke kejauhan, tidak bisa didengar lagi. Mereka mengikuti vena cabang wilayah pemakaman ke wilayah kuno terdalam, memulihkan kedamaian ke tempat ini. Tidak ada suara bahkan setelah waktu yang lama berlalu, tidak ada kata yang terucap. Peristiwa barusan terlalu aneh. Makhluk hidup benar-benar bergegas, roh primordial yang sangat kuat. Di mana dagingnya? Era apa itu hilang? Dari mana tepatnya itu berasal? Akhirnya, seorang ksatria mayat hidup emas berbicara, suaranya bergetar. Burial Abyss adalah tempat berbahaya yang diakini semua orang tidak memiliki kehidupan, bahkan ksatria mayat hidup akan mati jika mereka masuk ke dalam. Setelah diam selama beberapa generasi, sebenarnya ada roh primordial yang berjuang bebas. Ini membuat semua orang tidak bisa tidak merasakan gelombang kedinginan. Ada beberapa rumor yang belum tentu palsu. Tempat ini sangat aneh, hal-hal yang berhubungan dengan kelahiran Raja Pemakaman layak untuk dipikirkan. Seorang ksatria mayat hidup emas berkata pelan. Pada kenyataannya, jika seseorang berbicara tentang tingkat keterkejutan, siapa yang bisa dibandingkan dengan Shi Hao? Dia mengerti lebih baik daripada semua orang di sini dari mana roh primordial itu benar-benar berasal. Penjara hitam, nama kuno ini hampir seluruhnya tertutup debu, siapa yang mengira itu akan muncul hari ini, apalagi makhluk hidup yang berjuang bebas darinya? Tempat seperti apa ini? Penjara muncul satu demi satu di sepanjang sungai waktu kuno, hanyut, bagaimana mereka diproduksi? Aku paling benci hal-hal aneh semacam ini. Di bahu Shi Hao, obat abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan, berkata pada dirinya sendiri seperti ini. Burial Abyss, tempat ini benar-benar gelap, untuk sementara memulihkan kedamaiannya, menjadi sunyi. Sebenarnya tidak ada orang yang mau turun untuk mencari harta karun sekarang, juga tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua linglung dari pemandangan yang baru saja mereka lihat.
Tiba-tiba, jurang hitam melepaskan riak lagi, cahaya warna-warni berkedip-kedip, menyebar ke permukaan. Jangan bilang akan ada roh primordial lain yang bergegas keluar? Keheningan itu pecah. Tidak, kali ini adalah riak yang seharusnya muncul. Harta karun akan segera muncul, kata Shen Ming. Selain itu, dia mengambil tindakan, yang pertama berjalan menuju jurang maut. Ketika yang lain melihat ini, mereka dengan cepat bergerak juga. Kali ini, mereka datang untuk kesempatan dan keberuntungan alami, jadi mereka secara alami tidak ingin tertinggal dari yang lain. Kakak Huang, tolong. Sanzang memanggil, bergerak bersama dengan Shi Hao. Mereka berdiri di tepi jurang, melihat ke bawah melalui kabut kekacauan utama. Semua orang membuka mata surgawi mereka, melihat ke arah jurang yang dalam, berharap untuk benar-benar melihat melalui tempat ini. Riak-riak itu cemerlang, sangat ilahi, meluap dari waktu ke waktu, lembut seperti riak-riak yang dihasilkan oleh angin musim semi. Aku harap kita bisa mendapatkan harta pemakaman. Ketika saatnya tiba, kita bisa membawanya ke dunia luar dan melunakkan diri kita sendiri. Sanzang berkata pada dirinya sendiri. Ksatria mayat hidup emas lainnya tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi Shi Hao sangat terguncang di dalam. Para ksatria mayat hidup akan mengambil inisiatif untuk pergi ke dunia luar? Ini berbeda dari pemahamannya. Apakah dia salah paham? Bukankah makhluk bawah tanah selalu suka tidur? Kemudian, kata-kata dari salah satu ksatria mayat hidup membuktikan bahwa ini bukan hanya kata-kata kosong. Pemahaman Shi Hao tidak salah. Apakah kamu ingin memasuki kota besar itu, atau tempat di luar celah itu? Kita akan memutuskan kapan waktunya tiba. Setelah tidur untuk waktu yang tak ada habisnya, tempat-tempat itu seharusnya sudah menjadi sedikit ramai, kata Sanzang. Ini membuat pikiran Shi Hao naik dan turun, gelombang-gelombang sangat kuat di dalam dirinya. Bukankah ksatria mayat hidup biasanya diam? Mereka benar-benar akan berpartisipasi dalam hal-hal ini? Ini benar-benar membuatnya tidak percaya? Jelas bahwa kota besar yang mereka bicarakan mengacu pada Imperial Pass, sedangkan tempat di luar celah itu adalah sisi asing. Sayang sekali, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Pemakaman, tetap tertidur untuk waktu yang tak terbatas, tidak pernah meninggalkan wilayah pemakaman kuno. Jika tidak, tanah pemakaman akan menjadi lebih luas dan tak terbatas. Kata-kata yang diucapkan oleh Golden Mayat Hidup Knight membuat Shi Hao merasa aneh. Mungkinkah dimanapun Raja Pemakaman lewat, tanah itu akan menjadi tanah pemakaman? Memikirkan hal ini sebagai kemungkinan saja menyebabkan rasa dingin mengalir di punggungnya. Itu tidak mungkin benar? Pasti akan ada kekacauan besar di masa depan. Shi Hao ketakutan. Karena barusan, asosiasi acak saja sudah membuatnya merasa seperti masa depan akan menjadi dunia kegelapan. Invasi pihak lain sudah bisa menghapus 9 surga 10 bumi. Jika tanah pemakaman dihidupkan kembali, maka dia benar-benar tidak akan berani membayangkan konsekuensinya. Shi Hao tercengang. Ketika dia memikirkan percakapan antara Taois gemuk dan muridnya di depan sungai waktu yang besar, dia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah hal-hal benar-benar akan diverifikasi langkah demi langkah? Ketika saatnya tiba, apa yang harus mereka hadapi tidak akan terbayangkan. Selain dari kami beberapa ksatria mayat hidup emas, klan lain tidak memiliki cara untuk memasuki tempat-tempat itu, mereka akan ditemukan, kata Shen Ming. Kenyataannya memang seperti ini. Ksatria mayat hidup emas tidak berbeda dengan makhluk di dunia luar, sampai-sampai mereka bahkan lebih suci dan suci, masing-masing dari mereka terlihat seperti makhluk abadi, seperti dewa. Itu datang, hati-hati. Seseorang berteriak keras. Di dalam jurang, ada hamparan cahaya warna-warni yang keluar. Semua ksatria mayat hidup emas mengambil tindakan bersama. Mereka semua menampilkan metode mereka sendiri, mulai menangkapnya. Sudah waktunya bagi kamu untuk mengambil tindakan. Shi Hao berkata pada obat lama. Sangat disayangkan bahwa obat lama tidak memiliki mata untuk berputar, atau obat itu pasti akan memelototinya sekarang. Jangan berbicara sembarangan, berhati-hatilah untuk tidak memberikan kami. Sekarang bukan waktunya bagi aku untuk pergi, itu akan tergantung pada kamu. Bergerak sembarangan akan membuatku hancur. Kata obat abadi. Shi Hao agak malu. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang tempat ini. Dia segera mengeluarkan batu pemakaman berwajah 9, melakukan ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh obat lama. Beberapa garis cahaya warna-warni ilahi segera keluar, menuju ke arahnya dengan membunuh. Senjata penguburan. Seseorang berteriak ketakutan. Batu pemakaman berwajah 9 terlalu berguna, segera menarik senjata jenis ini. Seolah-olah memiliki gelombang kekuatan magis, menjadi lampu penuntun dalam kegelapan. Namun, niat membunuh masih tidak ada habisnya. Artefak pemakaman itu penuh dengan energi dingin, membawa cahaya dingin. Orang bisa melihat beberapa senjata yang sangat kuno. Ada beberapa yang membawa jejak belang-belang, beberapa yang retak terpisah, beberapa yang sangat rusak. Namun, saat ini, mereka semua bersinar, dengan panik terbang menuju batu pemakaman berwajah 9. Pada saat ini,
Bahkan Shenming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, berkata, layak menjadi harta pemakaman, batu pemakaman berwajah 9, memanggil senjata pemakaman ini untuk datang. Shi Hao tercengang. Batu ini bahkan lebih berharga dari yang dia bayangkan, sebenarnya memiliki kegunaan seperti ini. Namun, ketika senjata ini diretas, mereka juga membawa bahaya. Cahaya dingin berkelap-kelip, niat membunuh meluap ke langit. Satu kesalahan dan dia akan dipotong-potong. Dia menghasilkan gumpalan darah itu. Darah yang mengeras sekuat batu, tidak memiliki fluktuasi sedikit pun. Itu juga tidak memiliki kekuatan magis yang kuat. Namun, sesuatu yang membuat semua orang tercengang terjadi. Beberapa senjata yang terbang jatuh kembali ke Burial Abyss, beberapa mengeluarkan suara haha, retakannya tampak semakin besar. Tidak ada satupun senjata yang datang, mereka melarikan diri atau jatuh ke dalam jurang, tidak ada satupun yang akhirnya mendekat. Ketika melihat penampilan terkejut Shi Hao, obat abadi memiliki ekspresi puas di wajahnya, berkata, bagaimana barang yang disebut harta pemakaman bisa menjadi biasa. Menurut apa yang dikatakannya, terlepas dari apakah itu batu pemakaman berwajah 9 atau gumpalan darah kering itu, mereka berdua adalah harta karun dalam arti sebenarnya, benar-benar tak ternilai. Wajah Shi Hao menjadi gelap. Apakah kamu menyadari bahwa senjata penguburan yang menyerbu semuanya lolos? Aku tidak mendapatkan apa-apa. Itu semua karena potongan darah ini. Tidak apa-apa. Dengan munculnya dua harta pemakaman ini, terutama kekuatan aneh darah ini, hal-hal itu hanyalah trik kecil. Dengan membuang senjata-senjata ini, sekali senjata benar-benar berani datang, maka itu pasti akan menjadi harta karun, sesuatu yang bahkan lebih baik. Kata obat abadi. Harta karun penguburan sangat langka, semuanya adalah benda yang tak ternilai harganya. Di sekitarnya, wajah sekelompok orang menjadi gelap, karena artefak pemakaman yang bergegas ke arah mereka juga mengubah arah, semuanya melarikan diri atau jatuh kembali ke jurang. Saudara Huang, ini tidak akan berhasil. Kecuali mereka adalah harta pemakaman yang paling kuat, tidak ada artefak lain yang mau datang. Akan sulit bagi kita untuk mendapatkan apapun. Seorang ksatria mayat hidup emas berkata, Saudara Huang, tolong simpan itu untuk saat ini. Sebentar lagi, ketika kita masuk lebih dalam ke jurang menuju istana pemakaman itu, kita bisa menggunakan dua harta ini. Kata Sanzang. Mereka pergi lebih dalam ke jurang? Shi Hao langsung terkejut, ini berbeda dari yang dia pahami. Ada istana di bawah sana. Seperti apa sejarah yang dimilikinya? Kalian semua akan memasuki istana legendaris itu. Yang lain terkejut, jelas merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap tempat itu. Setelah waktu tanpa akhir berlalu, tidak banyak orang yang masuk. Itu terlalu berbahaya. Ada seorang ksatria mayat hidup emas yang mengatakan ini. Tidak apa-apa, kita sekarang memiliki dua batang obat abadi, dan bersama dengan harta pemakaman kita, itu harus dicoba. Shenming juga angkat bicara. Dia juga ingin mengambil bagian dalam hal ini. Baik. Shi Hao mengangguk, menyingkirkan kedua harta karun itu. Shenming sangat cemburu. Kedua barang ini sama-sama ditemukan dari pasar terbuka, namun dia melewatkannya, membuatnya menyesal. Saudara Huang, apakah kamu memiliki artefak pemakaman lainnya? Sanzang bertanya, menunjukkan ekspresi aneh. Itu karena setelah Shi Hao menyingkirkan dua harta pemakaman, dia tidak memegang artefak magis lainnya di tangannya. Orang harus memahami bahwa tempat ini sangat berbahaya. Terlepas dari apakah itu Shenming atau Sanzang dan yang lainnya, mereka semua menghasilkan artefak pemakaman yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Pertanyaan ini membuat Shi Hao sakit kepala. Bagaimana dia bisa memiliki artefak pemakaman? Mungkinkah dia harus mengeluarkan inti pedang abadi dan yang lainnya? Cepat dan lihat, senjata mana yang bisa digertak? Shi Hao diam-diam mentransmisikan suara ke obat abadi. Tidak satu pun dari mereka tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan artefak pemakaman. Obat lama benar-benar menolak mereka semua. Bagaimana dengan ini? Tiba-tiba, Shi Hao menemukan artefak kuno yang tidak digunakan selama bertahun-tahun. Obat abadi tersentak. Itu tidak melihat hal yang nyata, hanya menyimpulkan melalui jejak Shi Hao yang dihasilkan bahwa hal ini tangguh. Ini dia. Ini adalah artefak pemakaman kuno yang tangguh. Itu sampai pada keputusan ini. Pikiran Shi Hao bergetar. Dia langsung memikirkan banyak hal, karena item ini benar-benar tidak biasa, dia tidak menggunakannya selama ini. Sekarang, dia tidak ragu-ragu, mengeluarkannya. Tempat ini segera menjadi gelap, dan kemudian bintik-bintik cahaya gelap dilepaskan, apalagi disertai dengan energi kacau. Ketika artefak kuno ini muncul, semua orang menjadi terkejut, mengungkapkan rasa iri. Ini adalah kuali kecil, sangat kecil, hanya seukuran kepalan tangan, seluruhnya hitam pekat. Itu membawa sedikit cahaya tak berujung, aura misterius yang tertahan dalam penampilannya yang sederhana dan kuno. Permukaan kuali ditutupi retakan, seolah-olah telah dihancurkan, dan kemudian dengan paksa saling menempel. Itu disertai dengan kekacauan utama, membuatnya terlihat jelas luar biasa, kuno dan mendalam.
Lupakan hal-hal lain, materi saja sudah cukup untuk membuat orang terkejut. Itu karena ini benar-benar terbuat dari Darkness Immortal Gold. Sejak dia mendapatkannya, selama bertahun-tahun, Shi Hao tidak menggunakannya. Itu karena dia benar-benar tidak merasa nyaman dengan artefak magis ini, selalu merasa itu jahat. Sejauh mana dia mencoba untuk menghancurkannya dengan pedang abadi-abadi, setelah semua, inti pedang itu bisa melahap emas abadi, menggunakannya untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Barang bagus, itu pasti harta tertinggi sebelumnya. Sayang sekali, itu hancur, sebenarnya tertutup begitu banyak retakan. Pertarungan hebat seperti apa yang dia alami sebelumnya. Mungkin itu telah mengubur yang abadi di masa lalu. Ketika kuali ini muncul, kelompok Satria Mayat Hidup Emas menghela nafas dengan pujian, merasa sangat terkejut. Mereka semua percaya bahwa ini adalah artefak pemakaman kuno dengan asal-usul yang luar biasa, yang sudah ada sejak lama. Aura senjata mayat hidup yang dilepaskannya terlalu kuat, membuat seluruh tubuh mereka merasa nyaman, seolah-olah mereka akan naik. Itu benar-benar artefak pemakaman? Shi Hao merasa sulit untuk tenang. Dia memikirkan kembali beberapa hal, pikirannya langsung dipenuhi emosi. Sekarang sepertinya banyak hal yang jauh lebih kompleks dan menakutkan daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Artefak kuburan. Benda ini sebenarnya memiliki jenis sejarah seperti ini. Ketika Shi Hao mengingat kembali kejadian di masa lalu, dia merasa sulit untuk menenangkan diri. Kuali punggung kecil seukuran kepalan tangan ini diperoleh setelah dia membunuh anak kegelapan ilahi saat itu. Selama perjuangan 3000 jenius provinsi, mereka memasuki peninggalan kuno abadi bersama-sama. Terlalu banyak hal terjadi di sana, dengan pertempuran hebat yang tak terhitung jumlahnya. Alasan dia bisa mendapatkan prestasi yang dia miliki hari ini sebagian besar karena peristiwa itu. Dia menghadapi banyak musuh, bermandikan darah saat dia bertarung, akhirnya bangkit. Anak kegelapan ilahi berasal dari dunia bawah bumi yang sangat misterius di 3000 provinsi, dia jelas tidak sederhana. Itu karena dikabarkan bahwa dia lahir setelah mayat purba prasejarah mengembangkan perasaan lagi. Tubuhnya itu sangat kuat hingga ekstrim. Dalam pertempuran saat itu, musuh tidak bisa melakukan apapun untuk itu, bahkan jika itu menerima cedera, itu akan segera pulih. Itu adalah tubuh abadi. Sekarang dia mengingat hal-hal ini, Shi Hao menghasilkan banyak asosiasi. Anak kegelapan ilahi, mungkinkah dia seorang ksatria mayat hidup? Dia curiga dalam hati. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kuali seperti ini? Mungkin dia adalah hasil dari seorang ksatria mayat hidup setelah dilahirkan kembali. Ini adalah kesimpulan yang dicapai Shi Hao setelah berpikir lagi. Itu karena para ksatria mayat hidup memiliki orang tua, mereka dilahirkan. Sementara itu, anak kegelapan ilahi memperoleh perasaan setelah terkubur di bawah tanah untuk waktu yang tak ada habisnya. Kedua ahli itu benar-benar berbeda, memiliki perbedaan bawaan. Dia merasa seperti anak kegelapan ilahi pasti memiliki masa lalu yang menakutkan, karena ketika bertarung saat itu, hanya tubuhnya yang tersisa membuat Shi Hao merasakan tekanan besar, sangat sulit untuk dihadapi. Dalam pertempuran itu, anak kegelapan ilahi bahkan tidak perlu membimbingnya dengan jiwanya sendiri. Dagingnya sendiri dapat menampilkan 99 jenis kemampuan ilahi yang hebat. Ini benar-benar menakutkan. Bagaimana seorang kultivator normal dapat memahami banyak teknik berharga ini di usia yang begitu muda? Dikabarkan bahwa ini adalah naluri dan jejak tubuhnya yang tertinggal dari masa lalunya ketika masih hidup. Dagingnya mengandung kemampuan ilahi yang hebat. Selama pertempuran itu bertahun-tahun yang lalu, alasan mengapa Shi Hao bisa membunuh anak kegelapan ilahi sepenuhnya karena roh primordial pihak lain tidak cukup kuat, yang terbunuh pada akhirnya adalah roh primordialnya. Pada akhirnya, karena kemunculan Immortal Medicine Garden, ruang terbelah, tubuh itu jatuh melalui celah-celah kekosongan besar, menghilang tanpa jejak. Roh primordial anak kegelapan ilahi dikembangkan kemudian, tidak sekuat yang sebelumnya. Secara komparatif, itu jauh lebih rendah daripada tubuhnya. Selain itu, anak kegelapan ilahi tidak bergantung pada hal lain, murni terus maju melalui naluri dagingnya. Daging itu sudah menghasilkan energi abadi, seberapa mengerikan hal ini? Roh primordial tidak perlu melakukan apa-apa, dan daging sudah akan menyelesaikan hal-hal yang dirindukan generasi muda, terus mengejar kekuatan Dao abadi. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa 99 metode rahasia yang terkandung dalam daging dapat diwarisi oleh roh primordial melalui daging, secara bertahap menjadi dewasa dan memahami kekuatan yang menakutkan. Shi Hao ingat dengan jelas bahwa pada akhirnya, anak kegelapan ilahi menampilkan teknik berharga yang tak tertandingi yang mengejutkan 3000 provinsi, namanya 3 teknik rahasia pemakaman. 3 teknik rahasia pemakaman, diketahui mampu mengubur langit, mengubur bumi, mengubur kehidupan. Saat itu, ketika anak kegelapan ilahi meraung, dengan kultivasinya, dia hanya bisa menghasilkan seorang pria penguburan. Pria penguburan ini termasuk dalam kategori makhluk penguburan. Di zaman paling kuno, dikabarkan bahwa ada ahli yang tak tertandingi yang menampilkan 3 metode rahasia pemakaman, yaitu mengubur surga, mengubur bumi, mengubur makhluk abadi.
Sekarang dia merenungkan hal-hal ini, Shi Hao punya alasan untuk percaya bahwa ini adalah jenis metode ksatria mayat hidup yang tak tertandingi. 3 teknik rahasia pemakaman, hanya namanya saja yang cocok dengan gaya ksatria mayat hidup. Bagaimana Shi Hao bisa tetap tenang? Dia segera memikirkan terlalu banyak hal. Bertahun-tahun yang lalu, 9 surga 10 bumi sudah memiliki ksatria mayat hidup emas berkeliaran, apalagi mengambil tindakan. Pada saat yang sama, dia memikirkan dunia bawah, salah satu warisan terbesar di 3.000 provinsi. Warisan kuno yang dipandang sebagai bumi ini jelas tidak sederhana. Shi Hao punya alasan untuk curiga bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan bumi pemakaman. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, jenis hubungan seperti itu mungkin sudah lama menjadi samar, bahkan sampai terputus. Namun, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Begitu ksatria mayat hidup emas muncul lagi, akankah mereka pergi ke dunia bawah? Akankah mereka benar-benar melakukan kerja sama yang erat, apalagi menjadi satu kekuatan? Seseorang harus memahami bahwa lingkungan dunia bawah bumi sangat dekat dengan tanah pemakaman. Tentu saja, tempat itu jauh lebih rendah daripada wilayah pemakaman. Selain itu, perbedaan paling mendasar antara keduanya adalah bahwa ksatria undead dilahirkan, sementara kultivator dunia bawah sebagian besar adalah mayat yang memperoleh perasaan. Wali hitam kecil ini telah mengubur makhluk abadi sebelumnya, atau keberadaan abadi. Ia memiliki jenis aura seperti itu, kata Sanzang. Semua orang menjadi tercengang. Jelas bahwa bahkan di wilayah pemakaman misterius, mengubur makhluk abadi, membunuh keberadaan abadi, ini masih merupakan prestasi yang sangat mencengangkan. Shi Hao tercengang. Itu karena ketika dia melihat ke arah Sanzang ketika dia memikirkan namanya, apakah ada jenis hubungan antara klannya dan teknik rahasia 3 pemakaman? Mungkinkah teknik rahasia anak kegelapan ilahi ada hubungannya dengan klan ini? Atau untuk mengatakan bahwa ini menyentuh nama raja pemakaman tertentu? Darkness Immortal Gold dilemparkan ke dalam kuali kecil, item ini membuat iri para ksatria mayat hidup emas ini. Meskipun retak dan rusak, itu juga patut ditiru. Shi Hao tidak bisa merasakannya, tetapi para ksatria mayat hidup ini bisa merasakan bahwa ada aura harta karun pemakaman yang kuat yang dilepaskan darinya yang sangat bermanfaat untuk kultivasi. Di mata mereka, jika mereka dapat menggabungkannya dengan daging mereka untuk jangka panjang, kultivasi mereka akan membuat kemajuan besar. Saudara Huang benar-benar telah berinvestasi besar dalam perjalanan ini, kami tidak punya pilihan selain kagum, bahkan memiliki jenis harta karun pemakaman ini. Shen-Ming berkata sambil menghela nafas. Hal-hal yang bisa dianggap sebagai harta pemakaman benar-benar terlalu langka. Kuali kecil ini pasti memiliki kualifikasi untuk menjadi satu. Shi Hao sangat sederhana, dia tidak akan mengekspos terlalu banyak. Dia tidak bisa menyerahkan dirinya sekarang. Kemudian, garis demi garis cahaya yang mengalir terbang. Ada senjata, batu pemakaman, bahkan beberapa tulang kering. Terlepas dari apa itu, ksatria mayat hidup emas semua berusaha untuk mendapatkannya. Cepat dan tangkap itu! Obat abadi berteriak, meminta bantuan Shi Hao. Hamparan cahaya perak terbang dari bawah tanah, membawa kekuatan hidup yang melonjak, membuat seseorang merasakan vitalitas seperti kebangkitan semua kehidupan. Itu sangat nyaman. Bukan hanya obat lama, bahkan mata yang lain memancarkan kecemerlangan, semuanya beraksi. Terlepas dari ini, tangkai obat umur panjang lainnya juga berbicara dengan Shen-Ming, ingin mendapatkan benda ini. Salah satu bumi pemakaman yang paling berharga, sesuatu yang dimiliki oleh Raja Pemakaman. Sanzang mengungkapkan adegan yang sebenarnya. Ini adalah hamparan butiran perak, semuanya berkilau seperti kacang perak. Pada saat yang sama, mereka sedikit tembus cahaya, melepaskan vitalitas seperti pada masa primordial. Obat-obatan abadi secara alami ingin mendapatkan ini, karena jika mereka dapat berakar di dalamnya, itu akan memberi mereka manfaat yang luar biasa. Ada desas-desus bahwa kedalaman wilayah pemakaman memiliki beberapa batang obat umur panjang. Alasan mengapa mereka tinggal di sana justru karena ada bumi pemakaman yang tak tertandingi, misalnya, All Life Earth Shi Hao adalah salah satunya. Gunakan batu pemakaman berwajah 9. Pohon umur panjang mentransmisikan suara. Shi Hao tidak ragu-ragu, mengeluarkan batu ini. Harus dikatakan bahwa batu ini memiliki jenis kekuatan misterius yang mampu memandu benda-benda suci seperti bumi pemakaman. Dengan suara hua, hamparan pasir perak terbang. Shi Hao tidak menahan diri, menggunakan Darkness Immortal Gold Cauldron, membuka tutupnya, menggunakannya untuk menyerap pasir perak. Tidak baik baginya untuk menggunakan tekniknya sendiri yang berharga, karena itu sedikit berbeda dari teknik penguburan. Saudara Huang, jangan seperti ini. Kamu mengambil semuanya. Shen-Ming cemberut, benar-benar memasang tampang lucu, meminta Shi Hao untuk bermurah hati dan berbagi dengan mereka. Tidak banyak pasir perak, totalnya kurang dari 2 kaki persegi. Pada akhirnya, sebagian besar disita oleh Shi Hao. Hal semacam ini sangat berharga. Jika ksatria mayat hidup mengubur diri mereka di dalam, itu akan membantu kultivasi mereka, bahkan meningkatkan kecepatan pertumbuhan mereka 10 kali lipat.
Itu sangat berharga. Bagi mereka, ini adalah harta tertinggi, itulah sebabnya mereka ingin memperebutkannya. Ini awalnya adalah sesuatu yang dimiliki oleh Burial Kings. Setelah mengumpulkan setengahnya yang lebih besar, dia menutup-tutup kuali, tidak menyinggung siapapun. Benda jenis ini hanya bisa digunakan untuk menanam bunga dan tanaman, untuk sementara tidak banyak berguna baginya. Berikan padaku, pohon umur panjang berkata pelan. Jika kamu mengikuti aku, lupakan pasir perak kaki persegi ini, bahkan satu persegi Jang Olive Earth bisa menjadi milik kamu untuk berakar. Shi Hao mentransmisikan suara. Kamu, punya Jang persegi itu? Pohon umur panjang tidak benar-benar percaya padanya. Sayang sekali, apakah satu persegi Jang banyak? Aku melihat White Tortoise Carrying Immortal yang menempati beberapa Jang di bumi ini, kata Shi Hao. Jika aku pergi ke dunia luar, meninggalkan Burial Kings, di mana aku bisa menemukan bumi seperti ini? Kura-kura putih membawa immortal yang kamu bicarakan. Aku mengenalinya. Orang tak tahu malu itu. Obat umur panjang bergumam. Shi Hao terdiam. Bahkan obat-obatan abadi tahu tentang satu sama lain? Mungkinkah ada semua jenis rahasia tersembunyi? Gelombang ditransmisikan dari bawah, disertai oleh bumi, batu, dan kabut kacau. Sejumlah besar prasasti bergegas keluar dari bawah tanah, semuanya sangat rusak, dan juga sangat kuno, retakan menutupi permukaannya. Fluktuasi Burial Abyss menjadi lebih intens, beberapa prasasti dari bawah tanah telah muncul. Cepat dan ambil kesempatan ini, mereka mungkin mengandung metode yang tak tertandingi. Seorang ksatria mayat hidup emas berkata, mengaduk semua orang. Prasasti ini terlalu besar. Shi Hao sedikit terkejut. Saat dia mendekat, dia melihat bahwa prasasti itu terlalu besar, masing-masing sebesar gunung. Mereka bergegas keluar begitu saja. Batu dan butiran beterbangan di mana-mana di tempat ini, hantu menangis dan dewa melolong, semua jenis pemandangan tidak teratur terlihat. Prasasti ini semuanya berbeda-beda, ada yang terbuat dari batu, ada yang kayu, ada yang tembaga, bahkan ada prasasti emas dan jenis lainnya. Ada satu hal yang sama, yaitu bahwa ada teks pemakaman di permukaannya, merekam banyak metode luar biasa, beberapa di antaranya bab yang tak tertandingi. Ada desas-desus bahwa sebelum era besar terakhir, ada ksatria mayat hidup emas yang memperoleh kitab suci yang tak tertandingi dari tempat ini, akhirnya menjadi raja pemakaman sebagai hasilnya. Cepat, terjemahkan untukku. Shi Hao meminta obat abadi membantunya memeriksanya. Itu karena matanya benar-benar gelap, tidak dapat mengenali satupun karakter penguburan. Terlebih lagi, pada saat ini, dia melihat sepotong prasasti perunggu, merasa seperti pola di permukaannya memiliki makna dao agung yang sangat dalam, membuat bahkan manusia seperti dia merasakan resonansi. Apa yang dilakukan manusia sepertimu yang mencoba mempelajari beberapa teknik penguburan? Kamu tidak dapat mengolahnya sama sekali, terutama metode jenis ini. Meskipun kekuatannya pasti sangat hebat, itu tidak ada hubungannya denganmu. Obat abadi mengejek Shi Hao. Namun, kebetulan prasasti perunggu ini melayang tepat di depannya, berbagi karma dengan Shi Hao, jadi bagaimana dia bisa menyerah karena apa yang dikatakan obat abadi? Dia segera memarahinya, menyuruhnya menjelaskan apa yang dikatakannya. Selain itu, dia mulai mengingatnya dengan cermat. Bahkan jika dia tidak mengenali karakter-karakter ini, dia harus benar-benar mengukirnya dalam pikirannya. Biarkan aku memberitahu kamu sekarang, tulisan suci ini benar-benar tidak berguna bagi kamu. Tahukah kamu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum dapat dibudidayakan? Kamu harus menjadi seorang ksatria mayat hidup, apalagi, kamu harus dikubur di tanah pemakaman paling langka setidaknya selama 10.000 tahun, hanya setelah mencapai keadaan di mana kamu tidak hidup atau mati, kamu dapat merasakan kekuatan yang akan dibawa oleh jenis kultivasi. Kata obat lama. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas. Kelihatannya sederhana, tapi lupakan fakta bahwa dia bukan ksatria mayat hidup, bahkan jika dia, bagaimana mungkin dia bisa menunggu 10.000 tahun? Baginya, bahkan puluhan tahun dan abad terlalu lama. Dia perlu menerobos dengan cepat, menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Di sekitarnya, mata ksatria mayat hidup emas semuanya menjadi merah, mereka semua melakukan semua yang mereka bisa untuk mempelajari prasasti-prasasti. Tidak setiap ksatria mayat hidup emas dapat memperoleh tulisan suci prasasti ini, karena prasasti ini memiliki kekuatan misterius yang menutupinya, karakter di dalamnya sangat kabur, beberapa di antaranya tidak dapat dibedakan. Alasan mengapa Shi Hao bisa melihat prasasti perunggu adalah karena efek batu pemakaman berwajah 9. Namun, menghadapi segunung harta, namun tidak dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri membuat Shi Hao merasa bahwa itu sangat tidak adil. Ada begitu banyak prasasti, pasti ada kitab suci tingkat pemakaman raja di antara mereka. Setelah diam-diam merekam teks pada prasasti tembaga, Shi Hao berdiri di tempatnya, tidak lagi menaruh hati pada hal ini. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang luar biasa ditransmisikan dari bawah, mulai menelan kekacauan utama, menyerap esensi langit dan bumi. Orang bisa melihat bahwa energi padat semuanya akan tersedot.
Seolah-olah mata badai muncul di tengah laut, membentuk pusaran. Itu sangat menakutkan, menelan segalanya. Ah tidak! Ada seorang golden mayat hidup knight yang berteriak, karena tersedot turun dari tepi tebing, memasuki pusaran. Dengan suara fu, dia segera berubah menjadi pasta berdarah. Terlepas dari ini, semua prasasti raksasa tenggelam, terseret oleh kekuatan misterius. Selamatkan aku! Ada ksatria mayat hidup emas yang berteriak. Ada beberapa orang lagi yang jatuh. Tidak peduli bagaimana tubuh mereka bersinar, melakukan yang terbaik untuk melawan, tidak mungkin mereka bisa mencegah nasib kehancuran mereka. Mereka segera dibunuh oleh pusaran raksasa, berubah menjadi kabut berdarah. Perubahan ini terlalu mendadak. Baru saja, itu masih sangat damai. Semua orang memahami kitab suci, namun dalam sekejap mata, beberapa ksatria mayat hidup emas meninggal. Bangkit! Teriak Sazan. Dia sebenarnya juga menghadapi bahaya, jatuh, tetapi dia memiliki artefak pemakaman misterius yang memiliki kekuatan tak terukur. Seberkas cahaya dilepaskan, meledak melalui riak pusaran air. Dia bergegas naik lagi. Namun, wajahnya agak pucat, itu benar-benar terlalu berbahaya, tubuh dan jiwanya hampir terhapus saat itu. Tidak jauh, ada seorang ksatria mayat hidup yang kuat yang, meskipun dia bukan dari garis keturunan emas, kekuatannya sangat kuat, bahkan lebih dalam dari Sanzang dan Shenming, lebih tangguh, namun dia masih tidak bisa lepas dari bencana. Pusaran ini datang dengan cepat, tetapi juga pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, kedamaian dikembalikan ke Burial Abyss. Lebih dari 10 ksatria mayat hidup dengan potensi kuat meninggal. Ini benar-benar sangat disayangkan. Aku baru saja melakukan kontak dengan prasasti emas sekarang, namun sudah tenggelam. Kamu seharusnya bahagia karena kamu mempertahankan hidupmu. Tempat ini berisik. Ada beberapa orang yang agak tidak ingin melihat prasasti itu pergi, beberapa orang yang masih memiliki ketakutan yang tersisa, bersukacita karena mereka masih hidup. Gua itulah yang terbuka, merebut keberuntungan alami kita. Beberapa orang berkata dengan kebencian. Biasanya, setelah prasasti-prasasti dan artefak pemakaman muncul, itu akan bertahan cukup lama, memungkinkan mereka untuk dengan tenang mendapatkan keberuntungan alami. Namun, kali ini, sebenarnya sesingkat ini. Shenming, kamu dapat mengirim obat umur panjang, kami akan menunggu untuk membawa kembali keberuntungan alami, kata Sanzang. Pada saat yang sama, beberapa orang melihat ke arah Shihao. Sudah waktunya bagimu untuk pergi juga, kata Shihao. Kedua batang obat abadi sama-sama tidak mau, termasuk milik Shenming. Itu karena jika mereka jatuh, mereka harus menghadapi jenis pancaran kematian yang bahkan seorang ksatria undead tidak dapat bertahan. Dalam sekejap, itu bisa menghilangkan salah satu jejak kehidupan mereka, itu sangat menakutkan. Karena obat-obatan abadi dapat bertahan terhadap waktu, ada dengan langit dan bumi, cincin waktu umur panjang yang dihasilkan di dalamnya akan memungkinkan mereka untuk hidup melalui jenis cahaya itu. Pohon umur panjang di bahu Shihao benar-benar tidak ingin masuk, karena meskipun tidak mati, menahan jenis cahaya itu masih akan memaksanya untuk membayar harga yang sesuai. Obat abadi lainnya jatuh. Itu membawa cahaya ungu, penampilan seperti Daois yang duduk, melepaskan 9 lapisan cahaya, sangat ilahi. Itu memasuki jurang maut. Pada awalnya, itu masih bisa melepaskan cahaya kabur, tetapi ketika masuk lebih dalam, pancaran itu ditelan, tidak lagi terlihat. Orang bisa membayangkan seberapa dalam jurang itu. Kamu harus pergi sekarang, atau kita akan ketahuan. Shihao mendesak. Pohon umur panjang tidak mau, tetapi pada akhirnya, pohon itu tetap berjalan, memasuki Burial Abyss. Tiba-tiba, jeritan menyedihkan terdengar di bawah tanah. Ini adalah obat abadi Shenming. Jelas bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ah, sebuah bola cahaya terbang keluar, mendarat di bahu Shihao. Tepatnya pohon umur panjang itu. Setelah baru saja menuju ke bawah, ia segera bergegas kembali, terlihat sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Semua ksatria undead emas melihat ke atas, membawa ekspresi terkejut. Aku mendengar teriakan teman di bawah dan ketakutan, itu sebabnya, kata pohon umur panjang. Semua orang menjadi terdiam. Mereka semua mengira itu menemukan sesuatu. Ternyata itu hanya hati ayam. Sebuah bola cahaya ungu dengan cepat bergegas, 9 lingkaran cahaya redup. Obat abadi ini terluka, sosok Taois pada obat kehilangan lengan, robek oleh sesuatu. Pada saat itu, aroma tercium. Shihao benar-benar ingin bergegas dan menangkapnya. Apa yang terjadi denganmu? Tanya Shenming. Selain itu, dia dengan cepat menghasilkan tanah raja pemakaman yang paling berharga, pasir perak, membiarkannya berakar di dalamnya untuk pulih. Ada sebuah gua kuno yang memancarkan cahaya warna-warni. Itu merobek aku. Obat abadi menjawab, bagaimanapun juga ada sesuatu yang aneh. Mengapa riak gua kuno itu begitu kuat? Ini seharusnya tidak terjadi. Sanzang mengerutkan kening. Ayo pergi. Tidak banyak keberuntungan alami yang tersisa. Kita harus kembali. Ada ksatria mayat hidup emas yang berkata sambil menghela nafas. Yang lain mengangguk,
Mereka semua merasa tidak berdaya. Shi Hao berharap untuk mengakhiri ini lebih awal sehingga dia bisa pergi. Jika tidak, bercampur dengan kelompok satria mayat hidup ini untuk waktu yang lama pasti akan mengakibatkan terekspos. Kakak Huang, apakah kamu lupa? Kita harus bergandengan tangan dan memasuki gua kuno itu. Legenda mengatakan bahwa ada istana rahasia dengan keberuntungan alami yang tak tertandingi di dalamnya, kata Shen Ming. Ini terlalu berbahaya. Dari dulu hingga sekarang, tidak banyak orang yang bisa kembali hidup-hidup. Shi Hao tidak ingin pergi. Kali ini, persiapan kami cukup, kami semua memiliki harta pemakaman yang dapat menahan yang tidak menguntungkan. Kita bisa memasuki istana kuno itu, kata Sanzang. Dia juga bertahan dengan ini. Tempat itu memiliki rahasia yang berhubungan dengan Burial Kings. Shen Ming diam-diam mentransmisikan, memberitahu Shi Hao. Ini membuatnya terguncang. Dia sangat menginginkan kekuatan, yang disebut Raja Pemakaman berada pada level yang sama dengan Anlan dan Shu Tuo, mewakili level puncak kekuatan di dunia ini. Ada rahasia tingkat ini di gua kuno di bawah jurang? Shi Hao masih sangat yakin bahwa kultivasi saling berhubungan. Meski berbeda spesies, berbeda sistem kultivasi, tetap ada persamaan yang bisa dijadikan acuan, mampu menginspirasi pencerahan. Itu sebabnya sekarang, dia tergerak. Tenang, kami juga tidak ingin mati. Kami tidak akan membuang hidup kami, kata Sanzang. Mereka membutuhkan Shi Hao untuk bergabung dengan mereka. Itu karena Shi Hao memiliki setidaknya 3 harta pemakaman padanya. Hal semacam ini terlalu berharga di wilayah pemakaman, mampu melindungi dari bahaya, memungkinkan mereka melewati tempat-tempat berbahaya. Shen Ming berkata, harta pemakaman kami semuanya luar biasa. Dengan begitu banyak orang bersama, sekarang ada batu pemakaman berwajah 9, aura harta karun pemakaman yang kuat dapat dilepaskan untuk melindungi kita. Pada akhirnya, Shi Hao yakin, mengikuti mereka. Kalian semua, hanya membuang nyawa kalian. Jangan bertindak sembarangan. Ini terlalu berbahaya. Jika kalian semua melakukan ini, tidak seorang pun dari kalian akan dapat kembali. Kamu harus memikirkan semuanya. Ksatria mayat hidup emas lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut, semuanya menasihati hal ini. Itu karena tidak ada yang pergi ke sana sebelumnya, tetapi mereka semua mati dengan menyedihkan di bawah. Kami tahu kapan harus maju dan kapan harus berhenti, kata Sanzang. Pada akhirnya, mereka turun. Mereka bertiga, bersama dengan 2 batang obat umur panjang memasuki jurang hitam besar, memicu alarm dari semua ksatria undead emas. Mereka semua berdiri di permukaan, menunggu dengan gugup.